4786. Lu Ming berencana untuk memindahkan semua orang Taiksu Seng Chao ke pangkalan pembasmi. Lu Ming tidak mengatakan kepada orang lain bahwa dia meninggalkan pangkalan pasukan pembasmi secara diam-diam dan pergi ke langit berbintang. Menerobos kekosongan, kecepatan Lu Ming sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk tiba di langit berbintang. Tentu saja. Lu Ming melihat ke depan. Depan, gelap tak berujung, langit penuh kabut hitam, akan menutupi langit berbintang yang luas. Dalam kabut hitam, kamu dapat melihat aura roh jahat Yin berenang. Mengaum. Pada saat yang sama, kamu juga bisa mendengar suara gemuruh. Itu adalah makhluk yang telah ditelan oleh roh jahat Yin, dan telah kehilangan kecerdasannya sepenuhnya dan berubah menjadi monster jahat Yin. Lu Ming mentransfer kekuatan tabu ke matanya. Melalui kabut hitam, dia bisa melihat banyak roh jahat saling bertarung. Roh-roh jahat Yin ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda. Ada yang baru saja menembus alam ketuhanan, seperti dewa sejati, dewa-dewa, dewa raja, dan sebagainya. Ada segala macam hal dari Tuhan yang kosong hingga keadaan ilahi. Adapun yang lebih kuat, mereka langsung melarikan diri sebelum roh jahat Yin tiba. Monster jahat ini bertarung satu sama lain, dan yang kuat membunuh yang lemah. Mereka sebenarnya dapat menyerap roh jahat Yin dari yang lemah untuk digunakan sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Jika terus seperti ini, bahkan jika tidak ada keberadaan yang terlalu kuat untuk berubah menjadi monster jahat Yin, tapi pertarungan dan penelanan seperti ini juga bisa menghasilkan monster yang mengerikan. Hati Lu Ming berat. Setelah memikirkannya sebentar, Lu Ming berencana untuk memasuki Yin Saki dan pergi ke Gunung Ajaib Yin Keng. Lihatlah apa yang ada di lubang neraka dan Gunung Iblis. Dengan kekuatan tabu menutupi tubuhnya, Lu Ming Hua sebagai Streamer, bergegas menuju Yin Saki. Kamu tahu, pria itu benar-benar berani menyerbu roh jahat Yin. Dia begitu berani sehingga dia tidak takut ditelan dan dibawa pergi oleh roh jahat Yin. Seseorang berseru. Di sekitar sini, ada juga beberapa orang lain yang menonton. Mereka adalah orang-orang kuat dari beberapa keluarga besar di langit. Tidak ada kekurangan alam ilahi. Namun, meski keberadaan alam dewa dan kaisar, mereka tidak berani masuk ke dalam roh Yin dan roh jahat. Ini kecepatan yang luar biasa. Itu benar-benar orang kuat dari Tuhan. Itu harus datang dari reruntuhan alam semesta. Dalam periode waktu ini, 10 ras teratas, bahkan Tianren, tentara Mietian, dan Iblis, telah mengirim para ahli untuk datang. Itu wajar. Ini adalah peristiwa besar yang memengaruhi alam semesta. Orang-orang ini membicarakannya. Segera setelah Lu Ming bergegas ke Yin Saki, ada beberapa Yin Saki bergegas menuju Lu Ming, mencoba melahap Lu Ming dan menguasainya. Lu Ming menjangkau dan meraihnya. Tangan besar mengembun dan menutupi satu sisi. Dia meraih beberapa Yin Saki langsung di tangannya. Biarkan roh-roh jahat Yin ini bergegas ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak dapat lepas dari telapak tangan Lu Ming. Ada perbedaan besar antara roh jahat Yin ini dan alam semesta sebelumnya. Kekuatan Yin sangat kuat. Apakah roh-roh jahat Yin ini merasuki lubang neraka dan gunung iblis? Lu Ming berbisik dan jarinya bergerak. Dengan kekuatan yang besar, dia menyegel roh-roh jahat itu dan memasukkannya ke dalam botol batu giok. Simpan dulu dan bawa kembali ke yang kuat yang menghancurkan tentara atau iblis surgawi. Lu Ming melanjutkan. Mengaum. Ada suara gemuruh di sekitar, dan banyak roh jahat bergegas menuju Lu Ming dan melancarkan serangan gila ke Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak memperhatikan monster jahat Yin ini. Dia bahkan tidak repot-repot melakukannya, jadi dia bergegas lewat. Lu Ming bergegas melewati tempat itu, mengambil kekuatan yang menakutkan, langsung merobek monster Yin Sa ini, mengubahnya menjadi kekuatan Yin dan menghilangkannya. Tidak ada roh jahat yang bisa menghentikan Lu Ming. Di penghujung hari, Lu Ming langsung menggunakan teknik gerakan besar dan bergerak menuju lubang neraka dan gunung ajaib. Lu Ming menemukan bahwa semakin dekat kami ke gunung Yin Keng, semakin kuat roh jahat Yin, dan semakin kuat monster Yin Sa. Bahkan ada beberapa monster jahat di alam dewa dan kaisar. Monster jahat Yin ini akan terus bertarung dan melahap satu sama lain. Tak lama lagi, akan ada monster jahat Yin di kerajaan dewa. Tidak, mungkin mereka sudah muncul. Lu Ming berpikir. Setelah beberapa waktu, Lu Ming akhirnya mendekati gunung ajaib Yin Keng. Tidak ada perubahan besar di gunung Yin Keng, tetapi ada pusaran air hitam besar di puncak gunung. Ini lokasi lubangnya. Pusaran air hitam ini mengarah ke lubang. Dari waktu ke waktu, di pusaran air hitam, ada beberapa Yin Saki yang keluar. Yah, Tianren, dan Yaxian. Mata Lu Ming bergerak. Di beberapa arah lain, Lu Ming melihat sosok yang berkedip-kedip. Mereka adalah Tianren dan Yaxian. Jelas,
Orang-orang surga dan orang-orang Yaxian tidak merasa nyaman ketika perubahan seperti itu terjadi di Gunung Ajaib Yinkeng. Sudah pasti mereka akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mengaum. Raungan tiba-tiba, beberapa raungan mengerikan datang dari Gunung Ajaib. Ada beberapa sosok dari badai gunung iblis yang keluar, membunuh orang Yaxian dan Tianren. Selain itu, ada dua sosok yang membunuh Luming. Monster roh jahat dari negara bagian Shenzhou. Mata Luming berkilat. Monster jahat ini, yang keluar dari Gunung Ajaib, benar-benar mencapai kondisi dewa. Dua monster jahat Yin, satu di kiri dan satu di kanan, sedang membunuh Luming. Kedua monster jahat ini memiliki cahaya licik di mata mereka. Cerdas. Kedua monster jahat Yin ini, tidak seperti monster jahat Yin lainnya, tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Mereka sudah memiliki kecerdasan. Mungkin, monster Yin berevolusi menjadi alam dewa, dan mereka akan terlahir dengan kebijaksanaan, sehingga mereka tidak terus saling membunuh. Namun, monster Yin dewa masih belum terlihat di mata Luming. Wah! Luming menunjuk dua jari berturut-turut, dan kedua jari itu meledak, menembaki dua monster jahat. Kekuatan Luming begitu kuat sehingga ketika dia menyerang kapan saja, kekuatannya luar biasa dan kecepatannya luar biasa. Menyentuh. Dua monster roh jahat Yin akan meledak secara langsung dan menghilangkan kekuatan Yin. Di sisi lain, Yaxian dan Tianren juga menyelesaikan pertempuran tersebut dan membunuh roh-roh jahat itu. Mereka yang berani datang ke sini untuk menyelidiki semuanya adalah ahli jempolan. Tidak ada kekurangan keberadaan puncak dewa. Menangkap roh-roh jahat biasa ini dalam keadaan Tuhan adalah hal yang wajar. Jika kamu berani membunuh prajurit jahat kami, kamu akan mati. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di pusaran air yang gelap. Kemudian, kabut pusaran air mengepul, disertai raungan binatang buas itu, muncul beberapa sosok. Sosok-sosok ini kurus, dan tubuh mereka seperti asap ilusi, berputar terus-menerus. Mereka duduk di atas beberapa pembunuh aneh, memandang keluar seperti kilat. Ini. Luming, serta orang-orang Tianren dan Yaxian, terkejut. Angka-angka ini jelas keluar dari lubang. Ada makhluk di dalam lubang. Bagaimana mungkin? Makhluk di area terlarang, menurut buku kuno, ada makhluk mengerikan yang mengintai di area terlarang. Semua ini benar. Mereka akan lahir. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari klan Yaxian menjerit dan mundur. Apa maksudmu? Suatu hari Terans sedang minum. 4787. Membunuh. Pada saat ini, di pusaran air, sesosok minuman, nafas menyembur, dan kekuatan Yin untuk dingin meletus, membuat suhu langit berbintang turun tajam. Dia mengendarai binatang buas dan melangkah keluar dari pusaran air. Baru saat itulah Luming melihat seperti apa sisi lain itu. Tubuh mereka benar-benar ilusi, bukan darah dan daging, seolah-olah mereka adalah jiwa, tetapi juga seolah-olah mereka sepenuhnya dipadatkan oleh roh jahat Yin. Mereka dipersenjatai dengan tombak, menunggangi anjing berkepala 3, dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Wah! Salah satu makhluk hidup di lubang Yin mengulurkan tangan dan menusuk tombaknya. Kekuatan Yin mengaum dan menusuk Tianren. Puncak Tuhan. Begitu pihak lain bergerak, orang akan merasa bahwa kultivasi pihak lain berada di puncak Tuhan. Sisi Tianren tidak berani gegabah, dewa puncak keberadaan terburu-buru, kekuatan surga yang paling kuat pecah, semuanya bergerak. Ledakan. Serangan dan tabrakan dua orang, momentum yang ceroboh, dan kemudian, dewa puncak keluarga Tianren, tubuh mundur tajam. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan roh jahat gelap, hampir membekukan tubuhnya. Namun, makhluk hidup di dalam lubang itu hanya bergoyang sedikit. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Luming terkejut. Kekuatan bertarung makhluk hidup di dalam lubang itu luar biasa. Di kerajaan dewa, bakat orang-orang Tianren sangat kuat, dan hanya sedikit ras di alam semesta yang dapat menandinginya. Jika bukan monster, sulit bersaing dengan orang-orang Tianren. Namun, kekuatan tempur yang kuat dari keluarga Tianren, yang berhadapan dengan makhluk hidup di dalam lubang, benar-benar dikalahkan. Apakah makhluk hidup di lubang neraka adalah roh jahat yang sombong dari ras lain? Atau adakah orang di sisi lain yang begitu kuat? Jika yang terakhir, itu menakutkan. Ledakan, ledakan. Makhluk lain di dalam lubang juga mengeluarkan nafas yang kuat, siap untuk diserahkan. Kembali. Mundur dulu. Orang-orang Tianren dan Yaxian mundur. Lagi pula, itu ada di lubang neraka dan gunung ajaib. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup yang ada di lubang neraka? Tidak bijaksana melawan makhluk hidup di lubang neraka di sini. Saat orang-orang Tianren dan Yaxian mundur, Luming bergerak dan dengan cepat mundur ke belakang.
Dia baru saja mulai mengamati situasinya, tidak perlu melawan makhluk tak dikenal ini. Yah, tak satu pun dari orang-orang ini yang ingin pergi kecuali waktunya tepat. Makhluk hidup di lubang neraka mendengung dengan dingin. Alih-alih mengejar, dia kembali ke pusaran air yang gelap dan menghilang. Luming terbang jauh-jauh, dan segera meninggalkan area yang dicakup oleh Yin Saki. Ada makhluk di dalam lubang. Apa asal-muasalnya? Berbicara secara logis, gunung itu seharusnya ditinggalkan dari zaman terakhir, tetapi langit telah mengalami perubahan zaman. Luming berpikir, ada banyak pertanyaan. Alam semesta dan langit telah mengalami perubahan zaman, evolusi alam semesta, membuka kembali langit dan bumi, dan mengevolusikan kembali hukum alam semesta. Apakah gunung sihir lubang gelap ini benar-benar sesuatu dari zaman terakhir, yang telah mengalami evolusi alam semesta dan telah terpelihara dengan baik? Jika benar, maka makhluk hidup di gunung iblis lubang neraka bukanlah makhluk dari zaman terakhir, tanah banjir. Makhluk hidup di tanah yang luas telah diwariskan hingga hari ini. Ini benar-benar berita besar. Luming juga memikirkan Tianren dan iblis. Tianren dan iblis semuanya adalah makhluk dari era sebelumnya, dan mereka hanyalah pelayan dari Terans. Mereka harus diturunkan dari tinggi ke rendah. Bukan tidak mungkin makhluk lain bisa bertahan hidup. Ini juga bisa menjelaskan mengapa pihak lain begitu kuat sehingga Perang Dunia Pertama di level yang sama dapat menekan klan Tianren. Aku tidak tahu jumlah satu sama lain. Ini waktu yang sulit. Luming menghela nafas bahwa situasi di alam semesta saat ini cukup rumit. Sekarang ada lubang hantu, dan situasinya pasti akan lebih rumit. Hal ini membuat Luming memiliki rasa urgensi, ingin meningkatkan kekuatannya. Dia merasa bahwa situasi masa depan akan menjadi semakin kompleks, dan hanya kekuatan yang kuat yang dapat melindungi dirinya sendiri. Dia dengan cepat menuju ziarah Taiksu. Taiksu Sengchao, yang terletak di tempat terpencil, belum terpengaruh oleh gunung ajaib Yinkeng. Dan karena beritanya terlalu tertutup, kami tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta, dan kami masih memiliki perkembangan dan kultivasi yang stabil seperti sebelumnya. Kembalinya Luming ke Taiksu Sengchao secara alami menimbulkan sensasi. Namun, Luming tidak ingin berbicara omong kosong. Dia memberitahu kami situasi di alam semesta, dan menunjukkan kepadanya gambar bayangan yin dan roh jahat di batu bayangan kepada pejabat senior Taiksu Sengchao. Setelah melihat tingkat tinggi Taiksu Sengchao, mereka tentu saja terkejut. Bencana kosmik semacam ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Untuk sementara waktu, satu demi satu, mereka tidak berdaya. Akhirnya, mereka menaruh harapan pada Luming. Menurut mereka, Luming adalah legenda Taiksu Sengchao. Luming juga mengatakan niatnya, dan kemudian Taiksu Sengchao segera mulai mengumpulkan semua makhluk hidup. Tidak lama kemudian, Luming mulai menerima sejumlah besar makhluk hidup dengan perintah Hong Huang. Ini adalah proyek besar. Taiksu Sengchao memiliki wilayah yang luas, dan terdapat banyak makhluk hidup. Luming membutuhkan waktu setengah tahun untuk mengumpulkan beberapa makhluk hidup dari Taiksu Sengchao ke dalam sila Hong Huang. Ya, hanya sebagian saja. Meskipun ziarah Taiksu hanyalah kekuatan non-mainstream, tidak banyak yang kuat, tetapi semua planet bertambah, masih ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Luming tidak bisa mengambil semuanya. Bahkan jika semuanya dibawa pergi, mereka tidak akan bisa tinggal di garnison. Hanya beberapa yang lebih penting yang dapat diambil. Adapun makhluk lain, Luming tidak bisa mengatur begitu banyak. Ada terlalu banyak makhluk yang tidak bisa dia selamatkan meski dia mau. Dengan makhluk hidup Taiksu Sengchao, Luming kembali ke markas pasukan Mietian, menemukan sebidang tanah, dan melepaskan makhluk-makhluk ini. Tak lama setelah Luming kembali, dia menerima pesan dari singa. Luming pergi ke tempat tinggal singa. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa ada tentara dan pendekar pedang di dinasti Tang. Luming, kamu di sini. Ada masalah penting untuk didiskusikan denganmu. Singa menyeringai. Apa masalahnya? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tentang daerah terlarang. Jalan Singa. Area terlarang, apakah kamu sudah tahu bahwa ada makhluk di gunung ajaib Yinkeng? Luming tidak bisa menahannya. Apa? Apakah ada makhluk hidup di lubang neraka? Wajah singa dan lainnya tiba-tiba berubah. Kamu tidak tahu. Cara bingung Luming. Lion, Rongban dan yang lainnya menggelengkan kepala. Yah, aku kebetulan pergi ke gunung sihir Yinkeng selama periode waktu ini. Segera, Luming memberikan laporan terperinci tentang apa yang telah dilihatnya di gunung ajaib Yinkeng. Setelah mendengar ini, wajah singa, Rong Jin, Tang Jian, berubah dan bermartabat. Konon ada makhluk di lubang neraka. Dikatakan bahwa gunung iblis di lubang neraka telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan bintang-bintang di alam semesta baru saja muncul. Apakah mereka makhluk dari tanah besar era terakhir?
Tang Jian menebak bahwa dia dan Lu Ming ingin pergi bersama. 4788. Itu mungkin. Bagaimanapun, sejak dewa primitif muncul di alam semesta, lubang neraka dan gunung iblis telah ada, tetapi tidak ada yang berani memasuki lubang tersebut, tetapi setiap orang yang masuk akan mati. Singa itu mengikuti, wajahnya berat. Meskipun singa telah hidup selama bertahun-tahun, dan nilainya lebih besar dari banyak asal, dia belum pernah mendengar makhluk hidup di dalam lubang. Kamu tidak tahu tentang lubang neraka dan gunung iblis. Area terlarang apa yang baru saja kamu bicarakan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu Gunung Yuanji. Jalan Singa. Gunung Suci Yuanji, area terlarang yang mengerikan dari reruntuhan alam semesta. Lu Ming terkejut dan berkata. Secara alami, Lu Ming telah mendengar tentang Gunung Suci Yuanji. Siapapun yang mengembara melalui reruntuhan alam semesta akan diperingatkan untuk menjauhi Gunung Yuanji. Karena itu adalah area terlarang yang mengerikan, para pendatang mati, tidak terkecuali. Ada banyak tempat yang disebut area terlarang di reruntuhan alam semesta atau di langit berbintang, tetapi hanya ada sedikit area terlarang yang sangat mengerikan. Hanya ada satu bintang di alam semesta, yaitu lubang neraka dan gunung ajaib. Ada lebih banyak reruntuhan alam semesta. Yuanji Sensan adalah salah satunya. Area terlarang seperti itu sangat menakutkan, belum lagi Tuhan. Bahkan jika itu adalah keberadaan keadaan semula, itu akan sangat berbahaya. Di lubang gelap gunung iblis, itu misterius. Tidak ada yang tahu apa yang ada. Tapi bahaya terbesar dari Gunung Yuanji adalah raksasa kosong itu. Karena di Gunung Dewa Yuanji, ada 4 binatang kosong yang mengerikan. Ketika Lu Minggang melangkah ke reruntuhan alam semesta, dia pernah bertemu dengan seekor binatang raksasa di kehampaan. Yang diburu tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak punya tempat tujuan. Akhirnya, dia beruntung. Dia bertemu dengan kapal perang tua yang penuh dengan kabut hitam aneh dan melarikan diri. Lu Ming curiga bahwa binatang kosong itu bukan yang dewasa, karena ukuran tubuhnya tidak sesuai dengan legenda. Dikatakan bahwa binatang di kehampaan lebih besar dari bintang-bintang. Binatang kosong dari tubuh dewasa tidak terbatas dan menakutkan. Bahkan jika menyangkut keberadaan keadaan semula, itu kurang lebih berbahaya dan sulit untuk dilawan. Gunung Suci Yuanji dijaga oleh 4 binatang buas kosong, yang tidak diragukan lagi merupakan area terlarang di antara area terlarang. Dulu, tidak ada yang berani mendekatinya. Ya, beberapa orang telah menemukan bahwa ada ramuan ajaib tingkat aktif di sekitar Gunung Yuanji baru-baru ini. Singa menjelaskan. Obat ajaib tingkat sumber. Mata Lu Ming memancarkan sinar cahaya. Obat ilahi tingkat sumber, sangat misterius. Ada satu di Lu Ming. Obat ilahi tingkat sumber, dapat memadatkan roh obat, seperti makhluk hidup. Dan tingkat sumber teratas Sen Yao dan Yao Ling dapat bergerak dan berlari kemana-mana. Banyak orang berspekulasi bahwa itu harus menjadi obat ilahi tingkat sumber yang sangat tinggi. Sen Yao dan Yao Ling dapat berlari kemana-mana, sehingga mereka dapat ditemukan di sekitar pecahan tanah tempat Gunung Yuanji berada. Selain itu, mungkin ada banyak keajaiban tingkat sumber tumbuhan di Gunung Yuanji, dan bahkan harta karun lain yang mengandung jejak asli mungkin juga mengandung Hong Huang Huangjing dalam jumlah besar. Kata Tang Jian. Mata Lu Ming penuh esensi. Ini sangat mungkin. Di Gunung Yuanji, ada 4 monster virtual yang menjaga keempat sisinya. Tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat penting di era terakhir. Tidak ada yang pernah masuk jauh ke dalamnya. Meski mengandung banyak harta, tidak mengherankan. Yang paling dibutuhkan Lu Ming sekarang adalah Hong Huangjing. Atau, obat utama. Hanya keduanya yang bisa membuat prestasinya menembus dengan cepat. Dan 2 jenis ini, mungkin dimiliki oleh Yuanji Sensan, yang membuat Lu Ming sangat bersemangat. Sekarang malapetaka aslinya, apakah itu berdampak pada monster kosong? Lu Ming bertanya. Itulah yang akan aku katakan selanjutnya. Meskipun binatang buas dalam kehampaan itu aneh, ia tidak dapat menahan bencana dari sumber aslinya. Hanya saja ia dapat menahan lebih dari keadaan asli biasa atau keberadaan di atas sumber aslinya. Tetapi setelah bertahun-tahun, ia tidak tahan. Setelah banyak penyelidikan, telah ditentukan bahwa raksasa kosong Yuanji Sensan telah tertidur lelap dan tidak akan bangun selama ribuan tahun. Sekarang semua pihak siap mengirim ahli untuk menjelajahi Gunung Yuanji, dan pasukan Mietian kami akan mengirim tim ke Gunung Yuanji. Kami ingin kamu memimpin tim, bagaimana dengan itu? Jalan Singa. Tidak masalah, tentu saja. Lu Ming mengangguk dan setuju tanpa ragu. Tentara Mietian dan dia berada di kapal yang sama, dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak membantu. Terlebih lagi, sebagian besar Hong Huangjing yang diperoleh pembasmi dan iblis akan diberikan kepadanya terlebih dahulu. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Nah, sudah beres. Kita akan mulai besok. Jalan Singa.
Bu Changfeng ingin duduk di garnisun tentara Mietian dan pergi ke Gunung Suci Yuanji. Ada Luming yang akan mengambil kesempatan untuk menangkapnya. Kekuatan tempur Luming terlihat jelas bagi semua orang. Selain itu, Luming juga membawa bola-bola dan iblis tulang dua dari kekuatan tempur tingkat Raja Surgawi terkuat. Sehari berlalu dalam sekejap. Keesokan harinya, Luming memimpin tim untuk berangkat. Kali ini, tentara Mietian mengirim ratusan orang untuk berangkat bersama Luming. Ratusan orang ini semuanya adalah master, dengan pencapaian terburuk. Semuanya memiliki 7 tingkat kultivasi dewa, dan ada 9 yang kuat di puncak dewa. Ditambah Luming, bisa dikatakan kekuatan tempurnya sangat kuat. Mereka terbang langsung ke Gunung Yuanji. Lokasi Gunung Yuanji dekat dengan pangkalan tentara Mietian, dan jauh dari wilayah Yaxian dan Tianren. Sekitar 10 hari kemudian, mereka sampai di pinggiran Gunung Yuanji. Gunung Yuanji sebenarnya terletak di sebongkah puing benua. Sepotong tanah ini, sangat besar, tidak lebih kecil dari luas medan perang 1000 musim gugur. Di tengah-tengah puing-puing benua ini, terlihat barisan pegunungan yang terus-menerus, besar, berdiri di luar puing-puing benua. Terutama karena pegunungan ini memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini sangat menyilaukan. Bahkan jika itu adalah keberadaan kerajaan dewa, penglihatannya akan sangat terbatas, dan penampakan spesifik dari Gunung Yuanji tidak dapat terlihat dengan jelas. Hanya satu garis besar yang bisa dilihat. Adapun apa yang ada di Gunung Yuanji, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Mungkin keberadaan negara asal dapat dilihat dengan jelas, tetapi di masa lalu keberadaan negara asal tidak berani mendekatinya. Begitu dekat, itu akan diserang oleh binatang raksasa di kehampaan. Pergi. Luming minum dengan lembut, dan bergegas menuju puing-puing daratan terlebih dahulu, dan yang lainnya mengikuti. Mereka memiliki semangat 120.000, dan rasa spiritual mereka merasuki semua di sekitar mereka. Mereka selalu memperhatikan situasi di sekitar mereka. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Suci Yuanji, salah satu daerah terlarang paling mengerikan di alam semesta. Tidak ada yang tahu apakah ada bahaya lain selain hewan raksasa kosong itu. Tetapi situasinya jauh lebih baik daripada yang mereka kira, dan mereka terus berjalan tanpa bahaya. Aku tidak bertemu makhluk apapun. Soalnya, bidak itu adalah obat ajaib. Seru seseorang. Orang lain telah melihatnya, karena aroma senyau yang kuat begitu memikat. Di hutan di sebelah kiri depan, ada ramuan merah api besar yang tumbuh. Kerumunan bergegas mendekat. Mereka semua obat kekaisaran, ribuan dari mereka. Banyak orang menghela napas. 4789. Tidak mengherankan jika itu adalah obat kekaisaran. Di era sebelumnya ketika alam semesta tidak berubah secara dramatis, alam semesta bisa mengandung bintang. Namun, di tempat seperti itu, ribuan ramuan ajaib tingkat kaisar telah tumbuh sekaligus, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan mencengangkan. Ini adalah area terlarang yang belum pernah dijelajahi. Ini benar-benar luar biasa. Banyak orang memiliki mata panas. Jika kamu dapat menemukan begitu banyak obat ajaib tingkat kekaisaran pada satu waktu, maka benua ini pasti berisi obat ilahi tingkat utama, bahkan obat ilahi tingkat sumber. Beberapa orang telah melihat banyak obat ajaib tingkat sumber beredar sebelumnya, yang seharusnya benar. Kumpulkan dulu, dan saat kita kembali ke stasiun, kita akan membahas distribusinya. Lu Mingdao. Mereka mengangguk, lalu mulai bekerja. Beberapa kali, mereka mengumpulkan ribuan obat ajaib tingkat kekaisaran. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan banyak obat ajaib. Kebanyakan dari mereka adalah pengobatan kekaisaran dan pengobatan kekaisaran, tetapi mata mereka cerah. Jika mereka pergi jauh ke daratan, akan ada obat tingkat master. Sehari kemudian, mereka semakin dekat dan semakin dekat ke Gunung Yuanji. Silau sinar, sehingga ada yang tidak bisa membuka mata, harus selalu bekerja pada mata mereka, untuk menahan cahaya yang menyilaukan itu. Saat ini, mereka akhirnya menemukan level utama Shenyao, dan setelah ditemukan, itu adalah 3 strand. Itu membuat mereka bersemangat. Energi ramuan tingkat utama setidaknya setara dengan energi 10.000 keping kristal Hong Huang, dan energi ramuan primer tingkat tinggi lebih melimpah. Pada saat mereka pergi selama beberapa jam, mereka sudah mendapatkan lebih dari 50 ramuan tingkat master. Ini hanyalah tanah harta karun, berisi harta tak terbatas, yang dapat diambil sesuka hati. Itu. Saat ini, mereka melihat seekor binatang besar merangkak di tanah di depan mereka. Binatang raksasa ini, bersisik, sangat besar dan tak tertandingi. Dari kejauhan, tampak seperti sebuah planet di bumi. Binatang dari kehampaan. Orang-orang saling memandang dan sebuah kata keluar dari hati mereka. Itu benar. Itu benar-benar binatang buas. Untungnya,
Raksasa kosong itu tertidur, berbaring di sana, mata tertutup, tidak bergerak. Hutan tempat raksasa hampa berada sangat kaya akan energi, dan diperkirakan mengandung obat ilahi, yang sangat banyak. Seseorang berkata, mereka bisa merasakan bahwa hutan tempat raksasa hampa itu berada begitu penuh energi sehingga lebih kuat dari tempat yang pernah mereka lewati sebelumnya. Dapat dibayangkan bahwa sejumlah besar obat ajaib dapat dibiarkan. Pergi dan lihat. Lu Ming membuka mulutnya, dengan sangat tegas, dan pergi ke arah binatang buas itu. Yang lain saling memandang dan mengikuti. Ngomong-ngomong, binatang buas itu telah tertidur lelap. Tapi segera, mereka harus berhenti. Semakin dekat mereka, semakin mengerikan nafasnya. Misalnya, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya menekan mereka, dan mereka seperti pisau tajam, memotongnya, mengirimkan semburan kesemutan. Tidak, jika aku melanjutkan, tubuhku akan tercabik-cabik. Wajah Dewa Tujuh Tuan yang berat pucat, seluruh tubuhnya bergetar, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Kembali. Lu Ming bergumam dan segera mundur. Kengerian binatang buas itu di luar imajinasinya. Dia telah tertidur lelap. Mesin Qi yang dikirim masih sangat mengerikan sehingga dapat merobek keberadaan alam Tuhan. Lu Ming memiliki perasaan bahwa bahkan dia tidak dapat mendekati binatang buas yang kosong itu, jika tidak, dia akan dihancurkan oleh Qi yang mengerikan, dan tubuh serta jiwanya akan dihancurkan. Ini lebih kuat dari binatang kosong yang dia temui. Aku tidak tahu berapa kali. Tampaknya binatang kosong yang dia temui di awal sebenarnya bukan tubuh yang dewasa. Untuk menjadi benar-benar dewasa, Lu Ming tidak bisa kabur. Apa asal-usul binatang buas? Mereka telah berkeliaran di antara reruntuhan alam semesta. Sepertinya mereka sudah ada sejak zaman kuno. Apakah mereka juga sejenis makhluk yang tersisa dari zaman terakhir? Lu Ming berpikir. Aku tidak bisa memikirkannya. Aku merasakan sakit di tengkorak. Dia dulu berpikir bahwa selama dia mencapai alam Tuhan dan melangkah ke jajaran master kelas 1 di alam semesta, dia bisa memahami rahasia alam semesta. Sekarang dia menemukan bahwa kultivasinya semakin tinggi, dan dia tahu lebih banyak tentang alam semesta, tetapi dia semakin ragu. Dia menemukan bahwa ada lebih banyak rahasia di alam semesta daripada yang dia pikirkan. Tetapi banyak hal yang tampaknya menunjuk ke tanah besar di zaman yang lalu. Tetapi pada saat itu, ada kekurangan sejarah, dan terlalu sedikit bahan yang tersedia. Mungkin kita perlu bertanya pada Zixuan, Ying Kong, dan lainnya nanti. Lu Ming bergumam. Iblis, makhluk dari era terakhir, mungkin mengetahui banyak rahasia. Mereka mundur, terpisah dari binatang buas, jauh di sekitar area, dan melanjutkan menuju Gunung Yuanji. Ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan bahwa energi di benua ini sepertinya tersebar dari Gunung Yuanji. Sumbernya berasal dari Gunung Yuanji. Semakin dekat kamu ke Gunung Yuanji, semakin banyak energi yang kamu miliki. Oleh karena itu, semakin dekat kita ke Gunung Yuanji, semakin maju obat dewa itu. Jadi, sebagai sumber energi, berapa banyak harta karun yang ada di Gunung Yuanji? Aku khawatir itu sulit untuk dibayangkan. Dengan mengingat hal ini, banyak orang bernapas dengan berat. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya mendekati Gunung Yuanji. Mereka akhirnya melihat garis besar Gunung Yuanji. Ini adalah pegunungan dengan puncak tak berujung. Setidaknya ada puluhan puncak besar yang sangat megah. Pegunungan, subur, semarak, menumbuhkan bunga dan pohon yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, di depan sebidang tanah, bor pohon muda kecil. Ketinggian pohon muda kurang dari 1 meter, dan ada 6 buah emas di atasnya. Setiap buah hanya seukuran kepalan tangan. Ini mengeluarkan aroma yang kuat. Di atas pohon kecil ini, ada pohon muda yang lebih kecil, yang terbuat dari energi, mengalir bola-balik. Obat tingkat sumber. Tiba-tiba, mata orang menjadi sangat panas. Ini benar-benar pengobatan ilahi tingkat sumber, dan dalam pengobatan ilahi tingkat sumber, itu benar-benar maju. Karena orang lain bisa lari. Misalnya, Lu Ming memperoleh obat ilahi tingkat sumber sebelumnya. Tubuhnya berakar di suatu tempat, dan tidak akan berjalan. Tapi yang ini jelas baru saja dibor dari tanah. Tingkat sumber Senyao, tampaknya telah menemukan Lu Ming dan yang lainnya, berbalik dan lari ke kedalaman Gunung Yuanji. Mengejar. Ini adalah obat ilahi tingkat sumber, yang sangat berharga dan dapat membantu orang untuk menyerang keadaan aslinya. Mata banyak orang panas, anak tidak bisa menahan hati serakah, menuju pengejaran obat dewa tingkat sumber. Bahkan Lu Ming juga mengejar obat ilahi tingkat sumber bersama. Namun, kecepatan eliksir tingkat sumber sangat cepat. Seperti kilatan petir, Lu Ming dan yang lainnya tidak bisa saling menyusul untuk sementara waktu. Sebaliknya, mereka jauh dari satu sama lain. Setelah beberapa saat,
mereka kehilangan jejak ramuan tingkat sumber. Brengsek. Banyak orang sangat enggan. Itu, Tianren. Tiba-tiba, mereka melihat arah lain, sekelompok orang terbang dengan cepat, itu adalah penguasa klan Tianren. 4790. Di arah lain, sekelompok Tianren bergegas mendekat, dan jumlahnya sekitar 100 orang. Segera, orang-orang Tianren mendekat, dan orang-orang yang menghancurkan tentara surga berjaga-jaga dan siap berperang. Jelas, orang-orang Tianren juga menemukan Lu Ming dan lainnya yang berhenti di kejauhan. 100 pertempuran, Jue Tian, semuanya adalah kenalan. Mata Lu Ming berkilat. Dua pria yang dipimpin oleh keluarga Tianren adalah dua dari 4 kaisar terkuat di era kontemporer, Kaisar Baizhan dan Kaisar Pemusnahan. Selain itu, di samping mereka, ada dua sosok besar, yang merupakan dua boneka dewa primitif yang bertransformasi. Dalam pengepungan tentara Mietian sebelumnya, ada 4 boneka dewa primitif. Mereka semua adalah produk dari eksperimen bertahun-tahun tanpa akhir dari keluarga Tianren. Mereka penuh dengan segala macam kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan tempur mereka telah mencapai tingkat kaisar terkuat. Tubuhnya sangat besar sebelumnya, tetapi sekarang jelas lebih kecil, hanya sedikit lebih besar dari biasanya. Lu Ming. Baizhan Tianjun, Jue Tianjun, juga menemukan Lu Ming. Muridnya berkontraksi dengan tajam, menunjukkan ekspresi ketakutan. Secara naluriah, kamu ingin mundur. Dampak Perang Dunia Pertama terhadap mereka terlalu besar. Kekuatan bertarung Lu Ming yang mengerikan sangat tertanam di hati mereka. Ini berlaku untuk dua kaisar paling kuat, terutama anggota keluarga Tianren lainnya. Mereka dingin dan pucat. Bahkan jika ada 4 raja paling kuat di depan mereka, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Pada awal pertempuran pertama untuk memusnahkan garnisun Tianjun, ada 5 raja surgawi terkuat yang mengepung Lu Ming. Apa akhir dari akhir? Kamu tidak perlu takut. Nenek moyangku berspekulasi bahwa kemampuan Lu Ming untuk mengeluarkan kekuatan tempur semacam itu sebagian besar disebabkan oleh penggunaan beberapa harta, atau penggunaan beberapa seni rahasia yang sangat berbahaya. Mungkin ada banyak sekali gejala sisa, dan itu tidak dapat digunakan sepanjang waktu. Pada saat ini, pemusnahan kaisar minum banyak untuk menstabilkan moral tentara. Setelah kepanikan awal, jantungnya sendiri juga menjadi stabil. Setelah Perang Dunia Pertama, kamu yang abadi berspekulasi bahwa Lu Ming tidak selalu dapat mempertahankan keadaan yang kuat itu. Hal ini terlihat dari tidak adanya serangan balasan dari masyarakat. Jika Lu Ming benar-benar memiliki kekuatan bertarung seperti itu dan Bu Changfeng, dia akan dapat melawan serangan sepenuhnya, tetapi pasukan Mietian tidak akan tinggal diam, yang dapat menjelaskan banyak masalah. Tentu saja, semua ini spekulasi, meskipun abadi, itu tidak pasti. Oleh karena itu, mereka tidak berani terus menyerang tentara Mietian, karena mereka tidak yakin dengan kekuatan tempur khusus Lu Ming. Meski begitu, orang-orang Tianren masih sangat takut pada Lu Ming dan masih jauh dari Lu Ming. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak melancarkan serangan. Bukannya Lu Ming tidak mau, tapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. Bersama-sama, pihak lain memiliki 4 raja surgawi yang paling kuat. Lu Ming, dengan Bondimen dan bolanya, hanya memiliki 3 raja surgawi terkuat. Secara khusus, kedua boneka dewa primitif itu sendiri tidak memiliki kecerdasan. Boneka seperti itu, pancaran cahaya bola yang ilusif, tidak efektif satu sama lain, yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Kedua belah pihak, untuk sementara waktu, membentuk kebuntuan. Tidak bisakah Lu Ming benar-benar mengeluarkan kekuatan bertarung semacam itu tanpa bertarung? Penghancuran Kaisar, Baizhan Tianjun saling memandang, hati satu sama lain, semuanya keluar dari kalimat seperti itu. Tentu saja, mereka tidak berani mengambil nyawa untuk mencoba. Mereka hanya bergumam dalam hati dan masih waspada terhadap Lu Ming. Benar-benar hidup. Apakah kamu mendapatkan obat tingkat sumber? Suara yang kuat terdengar, dan sekelompok orang datang. Itu Yaxian. Jumlah orang Yaxian sekitar 100 orang. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya atau orang tua, tetapi nafas mereka sangat kuat. Terutama beberapa orang pertama, meskipun kultivasi tampaknya merupakan puncak Tuhan, tetapi memberikan tekanan yang kuat. Bahkan Lu Ming merasakan tekanan yang kuat, mirip dengan tekanan yang diberikan kepadanya oleh kepunahan Raja Surga. Apakah orang-orang ini yang paling kuat di tingkat kaisar? Hati Lu Ming tergerak. Lu Ming tidak pernah berani membenci orang Yaxian. Untuk waktu yang lama, orang Yaxian memang misterius. Tidak mengherankan bahwa pihak lain bahkan memiliki beberapa kekuatan tempur tingkat Raja Surgawi terkuat. Kamu Lu Ming. Mata orang-orang Yaxian menyapu Tianjun dan Tianren, dan akhirnya jatuh pada Lu Ming. Wajah mereka segera menjadi sangat bermartabat.
Luming membunuh 3 raja surgawi terkuat di klan Tianren. Mereka telah menyebar ke semua ras di alam semesta. Bagaimana orang-orang dari klan sub abadi tidak pernah mendengarnya? Ketika mereka melihat Luming, mereka waspada. Hadirin sekalian, kami baru saja melacak obat ajaib tingkat sumber, tetapi kamu mendapatkannya. Tanya Xianya yang hebat. Tidak, kami baru saja melacak obat ajaib. Kami baru saja tiba di sini. Luming membuka jalannya. Begitu juga kami. Baru saja kami melacak obat ajaib tingkat sumber. Ketika kami datang ke sini, orang-orang yang membunuh tentara surga sudah ada di sana. Kaisar yang telah punah mengikuti jalannya, matanya berbinar dengan cahaya licik. Implikasinya adalah bahwa kami tiba kemudian. Pada saat kami tiba, orang-orang yang membunuh tentara surga telah tiba. Kami tidak tahu apakah obat ilahi tingkat sumber yang dilacak oleh orang Yaxian telah jatuh ke tangan pembasmi. Haha, kamu tidak perlu menabur perselisihan di sini. Aku percaya bahwa semua orang Yaxian memiliki penilaiannya sendiri. Luming menanggapi dengan mencibir. Pemimpin klan Yaxian memalingkan matanya beberapa kali dan berkata, jadi, kalian berdua sedang melacak obat ajaib tingkat sumber. Apakah kamu ingin bertanya, seperti apa penampakan obat ilahi tingkat sumber yang kamu lacak? Tidak ada yang disembunyikan. Luming dan Kaisar yang sudah punah mengatakannya secara terpisah. Di sisi lain klan Tianren, biasanya Kaisar yang dimusnahkan yang maju. Karena Baizhan Tianjun tidak pandai berkata-kata dan siasat, tapi dia pandai memusnahkannya. Seperti yang kamu katakan, setidaknya ada 3 ramuan ajaib tingkat sumber tingkat tinggi di daerah ini. Pria besar berkebangsaan Yaxian memiliki mata yang cerah. Mata Luming juga bersinar, dan yang lainnya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Obat ilahi tingkat sumber berjalan semacam ini memiliki tingkat tinggi dan efek luar biasa. Sekalipun itu adalah keberadaan negara asal, ia akan memperjuangkannya. Selain itu juga memiliki efek yang luar biasa pada keberadaan puncak Tuhan. Itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dengan menembus keadaan semula. Harta karun ini tak ternilai harganya. Di bekas reruntuhan alam semesta, tingkat obat ilahi tingkat sumber ini jarang ditemui. Dan sekarang, tiba-tiba melihat 3, hati orang tidak panas hanya aneh. 3 ramuan obat asli telah menghilang di daerah ini. Pasti ada sesuatu yang aneh di daerah ini. Pria hebat dari Yaxian. Ya, aku kira begitu. Mengapa kita tidak mencarinya secara terpisah, dan pihak mana yang dapat menemukannya, semuanya untuk siapa? Basmi jalan Kaisar. Nah, itulah yang aku maksud. Pria hebat dari Yaxian. Kemudian mata mereka beralih ke Luming. Dalam adegan itu, yang paling mereka takuti adalah Luming. 4791. Yang paling diperhatikan Tianren dan Yaxian adalah Luming. Jika Luming tidak setuju, mereka harus bekerja sama untuk menghadapi Luming. Tentu saja aku tidak punya masalah. Luming berkata dengan senyum tipis. Ya, mari kita lihat secara terpisah. Pria besar Yaxian itu mengangguk. Kemudian, ketika belah pihak berpisah, masing-masing memilih arah, dan mulai mencarinya. Aneh kalau tidak ada obat ajaib tingkat lain yang ditemukan di daerah ini. Seorang lelaki tua yang menghancurkan pasukan surgawi. Luming juga mengerutkan kening. Daerah ini telah memasuki Gunung Suci Yuanji. Energinya sangat kuat sehingga pasti bisa membiakkan lebih banyak Shenyao. Namun, mereka tidak menemukan obat ajaib, belum lagi obat ajaib tingkat utama, bahkan jika itu adalah obat ajaib tingkat rendah, mereka tidak menemukannya. Di daerah ini, beberapa obat ilahi tingkat sumber tingkat tinggi lahir. Diperkirakan mereka dipengaruhi oleh obat ilahi tingkat sumber. Mereka terlalu sombong dan menyerap semua energi, membuat obat ajaib lainnya tidak dapat bertahan hidup. Di lautan pengetahuan, suara Bondiman terdengar. Luming mengangguk dan setuju. Setengah hari kemudian, tidak ada apa-apa. Ledakan. Pada saat ini, arah lain, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang kuat. Pada saat yang sama, ada pancaran cahaya yang menyilaukan tak tertandingi. Bebatuan Gunung Yuanji akan dipenuhi dengan cahaya yang indah, tetapi cahaya ini bahkan lebih menyilaukan. Bahkan jika itu jauh, kamu bisa melihatnya. Itulah arah pencarian Tianren. Apakah Tianren menemukan sesuatu? Mungkin di sana. Orang-orang yang menghancurkan bala tentara surga membicarakannya. Pergi dan lihat. Luming bergegas ke arah itu terlebih dahulu. Mereka melepaskan kecepatan, dan segera mereka berada di dekat tempat di mana sinar matahari memenuhi langit. Itu adalah tebing. Saat ini, tebing itu meraung dan terbelah menjadi 2 dari tengah. Ngarai besar muncul dari udara tipis. Sinar menyilaukan meledak dari ngarai. Itu sumber obat. Dan 3, tidak, 4, tidak, 5. Banyak orang berseru.
Hati Luming bergetar, dan matanya panas. Dia memang melihat 5 obat ajaib tingkat sumber dengan berbagai bentuk. Kecepatan 5 ramuan obat sangat cepat, dan kilatan cahaya dan bayangan, mereka menghilang di ngarai. Bentuk tubuh Supri juga bersinar. Kami menemukan tempat ini terlebih dahulu. Kami sepakat bahwa siapapun yang menemukan obat ajaib tingkat sumber akan menjadi miliknya. Kamu bisa pergi. Raja Kepunahan minum dan memperhatikan orang-orang Yaxian dan Tianjun dengan waspada. Mereka yang melihatnya memiliki bagian mereka. Terlebih lagi, dapatkah kamu menelan ramuan ajaib tingkat sumber 5 tingkat tinggi dan tidak takut mati tersedak? Pria hebat berkebangsaan Yaxian itu mencibir, dan matanya penuh sarkasme. Dia tidak takut pada umat manusia. Luming diam, biarkan mereka pergi, naif. Sebelumnya, dikatakan bahwa siapapun yang menemukannya akan menjadi milik siapapun. Itu hanya ucapan biasa, dan tidak ada yang akan menganggapnya serius. Aku percaya bahwa jika Luming menemukan obat ilahi tingkat sumber terlebih dahulu, orang-orang dari klan Tianren tidak akan menyerah. Brengsek. Orang-orang dari klan Tianren marah dan marah. Di masa lalu, surga dan ras manusia mereka tinggi di atas, dan tidak ada ras yang berani melanggarnya. Selama 1000 tahun terakhir, itu telah benar-benar berubah. Pamor orang Tianren semakin rendah. Misalnya, orang Yaxian sama sekali tidak memperhatikan Tianren. Ikuti aku ke ngarai. Dengan raungan kemarahan dari kaisar yang telah punah, dia bergegas ke ngarai terlebih dahulu, diikuti oleh puluhan ahli dari keluarga Tianren. Pergi. Masuk ke ngarai. Orang-orang Yaxian dan tentara Mietian segera menyerbu. Namun, ketiganya kuat masuk ke ngarai, tapi mau tidak mau berhenti. Ngarai itu sangat luas. Dinding batu di kedua sisi ngarai sehalus cermin, seolah dipotong oleh pisau tajam. Yang paling menyentuh mereka adalah ada patung kristal di lengan batu. Tidak. Itu bukan patung kristal. Itu sepotong kristal. Di dalam kristal, ada semua makhluk hidup. Seperti peti mati kristal. Lengan batu itu tenggelam dan bertatakan potongan-potongan kristal. Ada semua makhluk hidup yang disegel di dalamnya. Makhluk-makhluk ini memiliki mata tertutup dan wajah yang damai. Intinya, makhluk ini sangat aneh penampilannya, mirip dengan teran, tapi rambutnya, tapi jauh dari teran. Rambut makhluk-makhluk ini, tidak seperti terans, memiliki puluhan ribu. Mereka hanya memiliki ribuan rambut. Setiap rambut jauh lebih tebal dari rambut manusia. Terlebih lagi, rambut mereka terlihat seperti seberkas sinar, mengalir dalam cahaya, sangat aneh. Ras apa ini? Semua orang penasaran. Karena di alam semesta, kita belum pernah mendengar ras seperti itu. Tidak ada yang tahu. Ngarai berjalan lurus ke depan, aku tidak tahu berapa lama. Pada lengan batu di kedua sisi ngarai, terdapat banyak segel kristal seperti itu, yang dapat dilihat dalam ribuan mata. Klik. Pada saat ini, beberapa kristal benar-benar mengeluarkan bunyi klik, muncul retakan. Hati orang melonjak, kristal ini, bagaimana caranya retak? Ada kristal di sini yang retak. Ke arah ini juga. Banyak orang berbicara dengan gugup. Nyatanya, kristal yang retak tidak banyak, hanya belasan. Kristal ini semakin retak, potongan kristal terakhir jatuh, kristal di dalam makhluk, benar-benar terbuka ke publik. Sua. Tiba-tiba, salah satu makhluk di dalam kristal itu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Pada saat yang sama, kepalanya seperti seberkas cahaya, menari dengan liar, dan kemudian, seperti pedang, menusuk makhluk terdekat. Yang paling dekat dengannya adalah keluarga surga dan manusia. Puff, puff. Dua dari mereka, lengah, langsung terkena seberkas cahaya, rambut mereka menembus tubuh mereka, dan ratusan lubang menembus tubuh mereka. Kemudian, rambut diayunkan, dua master dari klan Tianren, tubuh mereka dibelah. Kultivasi kedua keluarga surga dan manusia ini tidak lemah. Mereka memiliki kultivasi dewa 8 kali lipat, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Jika kamu berani mengganggu tanah keluargaku, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Makhluk aneh itu minum banyak. Suaranya serak dan kaku. Sepertinya dia tidak membuka mulutnya selama bertahun-tahun, tetapi semua orang bisa mendengar bahwa itu penuh dengan pembunuhan. Sua. Tubuhnya bergegas keluar dan membunuh Tianren. Kamu mundur dan berikan aku pria ini. Seorang ahli dewa-dewa Jiuxiong dari keluarga Tianren melangkah maju, dan tombak emasnya tiba-tiba tertusuk, dan beberapa ratus kali dalam sekejap. Makhluk aneh, masih dengan serangan rambut balok, seperti 1000 pedang tajam, menikam Tianren. Ketika dandang. Suara tabrakan yang padat, dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan ribuan kali, dan kemudian, sesosok tiba-tiba mundur. Itu adalah tuan dari keluarga Tianren. Dia memuntahkan darah dan memiliki beberapa lubang darah di tubuhnya. Matanya penuh horor.
Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Yang lainnya terkejut. 4792. Orang-orang terkejut. Karena orang sudah merasakan bahwa makhluk hidup yang keluar dari kristal juga sejajar dengan langit dan keluarga manusia. Namun pertarungan antara kedua belah pihak merupakan kekalahan telak bagi klan Tianren. Kekuatan bertarung makhluk ini luar biasa. Dalam Perang Dunia Pertama pada tingkat yang sama, itu benar-benar menekan orang-orang Tianren. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan makhluk hidup di Gunung Iblis Lubang Neraka. Perang Dunia Pertama pada tingkat yang sama juga benar-benar menekan orang-orang Tianren. Sekali lagi, mereka semua berasal dari daerah terlarang yang paling mengerikan. Membunuh. Makhluk tersegel kristal minum dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh mereka dingin. Ribuan balok rambut menari dengan liar, seperti ribuan pedang tajam. Mereka terus membunuh orang-orang Tuan Jiu Chongtian dan ingin saling membunuh secara menyeluruh. Tianren lain, tentu saja, tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan. Di tepi, seorang manusia surga, puncak Tuhan, berdiri, memegang pedang surga, memotong cahaya pedang, memblokir rambut pihak lain seperti pedang tajam, dan memukul mundur pihak lain. Namun, makhluk seperti kristal memiliki lebih banyak kesempatan untuk membunuh. Dengan suara gemuruh, mereka terus membunuh tuannya di puncak Tianren. Kedua pria itu sangat cepat. Mereka melawan lusinan gerakan dalam sekejap. Meskipun makhluk yang disegel dengan segel kristal itu benar-benar dikalahkan, sulit untuk membunuh satu sama lain untuk sementara waktu karena keberadaan puncak para dewa dari keluarga Tianren. Klik, klik. Saat ini, lebih dari selusin kristal lainnya telah pecah, dan semua makhluk di dalamnya telah membuka mata mereka, dan balok serta rambut di kepala mereka menari. Setelah itu, selusin orang dan tentara langit terbunuh. Rambutnya, seperti pedang, menembus kehampaan dan mengeluarkan suara siulan yang menusuk ketiga tuan itu. Kekuatan yang mengerikan, biarkan wajah berubah besar. Di antara mereka, ada master yang benar-benar mengerikan. 3 pemain teratas memimpin. Seperti pemusnahan Raja Surga, Baizhan Tianjun, kepala klan Yaxian, dan sebagainya. Lu Ming, memegang senjata dewa perang, menyapu, dan langsung menutupi 5 makhluk yang disegel dengan segel kristal. Gun On, bertabrakan dengan ribuan balok rambut. Kekuatan bertarung Lu Ming sangat kuat. Meskipun makhluk yang disegel dengan segel kristal sangat kuat, masih ada celah besar antara kekuatan bertarung Lu Ming dan Lu Ming. Seikat rambut itu, tersapu oleh pistol, bergetar hebat, dan beberapa di antaranya meledak. Beberapa jeritan, termasuk 2 makhluk hidup dengan kekuatan yang relatif lemah, tubuh meledak, jatuh di tempat. 3 lainnya juga batuk darah, dan rambut mereka redup. Kekuatan eksistensi tingkat kaisar terkuat terlalu kuat. 1 tembakan akan menghancurkan sisi lainnya. Di sisi lain, klan Tianren dan klan Yaxian serupa. Master level kaisar terkuat dapat langsung mengalahkan pihak lain dengan 1 tembakan, dan beberapa yang lemah akan dibunuh secara langsung. Kembali. Makhluk segel kristal yang tersisa sangat menentukan, tubuh mereka seperti listrik, dan bergegas menuju lembah yang dalam. Tapi mata mereka, sangat dingin, penuh dengan hawa dingin. Ces, obat ajaib tingkat sumber, kebanyakan di ngarai yang dalam. Baizhan Tianjun minum banyak dan mengejarnya lebih dulu. Orang-orang dari klan Tianren dengan cepat menindaklanjuti. Orang-orang Xianya juga cepat mengikuti. Lu Ming, apa yang harus kita lakukan? Lu Ming diminta oleh seseorang di tentara Mietian. Pembasmi di tempat kejadian secara alami dipandu oleh Lu Ming. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia memiliki firasat buruk. Dia terutama berpikir tentang lubang neraka dan gunung ajaib. Sebagai daerah terlarang yang paling mengerikan, terdapat makhluk aneh di dalamnya yang sangat penting. Selain itu, ada banyak kristal di sini. Setiap kristal disegel dengan makhluk hidup. Karena beberapa makhluk hidup, bagaimana dengan yang lain? Namun, sejak aku datang ke sini, aku enggan menyerah. Ayo masuk dan lihat. Jika situasinya salah, kami akan segera mundur. Perintah Lu Ming. Kemudian, Lu Ming memimpin dan bergegas ke ngarai yang dalam. Namun, semakin jauh ke dalam ngarai, wajah Lu Ming dan yang lainnya semakin bermartabat. Karena lengan batu di kedua sisi ngarai bertatakan kristal semacam itu. Mereka telah melihat puluhan ribu dari mereka sepanjang jalan. Saat ini, kecepatan orang-orang Tianren dan Yaxian juga semakin lambat. Karena mereka sama-sama bermartabat dan takut. Ya. Tiba-tiba, kerumunan berhenti. Karena, di depan ngarai, makhluk dengan segel kristal muncul lagi. Masih mereka yang melarikan diri sebelumnya, tetapi saat ini, mereka tidak takut sama sekali, menghalangi di depan semua orang. Berani membunuh bangsaku, mati. Salah satu makhluk tersegel kristal berbicara dengan dingin.
Kemudian, di belakang mereka, ada lebih dari selusin makhluk segel kristal. Makhluk-makhluk ini, dengan rambut panjang mereka terbang dan tubuh mereka seperti transparan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, sua-sua-sua. Tubuh mereka meledak dan membunuh orang. Rambut panjang balok menembus kekosongan dan menusuk Yaxian dan Tianren, bahkan Tianjun. Di antaranya, kecepatan serangan beberapa orang, terlalu cepat, cepat sampai titik yang menakjubkan, cukup cepat membuat orang hampir tidak bisa bereaksi. Teriakan terus-menerus dikirim, dan beberapa orang dari pasukan Tianren, Yaxian dan Mietian terbunuh. Setidaknya belasan orang tewas seketika. Situasi pasukan Mietian lebih baik, dan yang paling sedikit terbunuh adalah karena mereka berada di bawah. Brengsek. Baizan Tianjun dengan marah meminum dan membunuh makhluk-makhluk itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia dihadang oleh makhluk tersegel kristal. Dalam sekejap, keduanya bertarung 100 langkah, tetapi tidak menang atau kalah. Tingkat kaisar terkuat. Hati orang-orang bergetar. Di antara makhluk-makhluk ini, keberadaan tingkat raja terkuat benar-benar muncul, yang sedikit menakutkan. Sebelumnya, banyak orang tidak takut, karena mereka memiliki tingkat raja terkuat di sekitar mereka, dan mereka hampir tak terkalahkan di zaman asal. Meski asal-usul satu sama lain misterius, mereka tidak takut. Tapi sekarang agak takut, karena pihak lain juga memiliki level yang kuat ini. Nyatanya, tidak hanya ada satu tapi 3 pemain kuat di level yang lain. Ada juga satu di Yaxian. Luming juga diserang oleh orang kuat di level ini. Namun, Luming tidak bergerak, dan Bond Demon telah membunuh, bertarung bersama pihak lain. Pusinan makhluk dengan segel kristal di bagian belakang semuanya adalah master tingkat atas. Kecuali 3 yang memiliki kekuatan bertarung terkuat dari Raja Surga, 10 lainnya adalah budidaya dewa di puncak. Tapi makhluk semacam ini, kekuatan tempurnya terlalu kuat, adalah puncak dewa, kekuatan tempur mereka benar-benar menghancurkan orang-orang Tian. Tidak mudah bahkan bagi raja yang paling kuat untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, keberadaan lebih dari 10 puncak dewa masih menjadi ancaman besar. Menyentuh. Luming memukul makhluk misterius di puncak dewa dengan satu tembakan. Tubuh pihak lain meledak dengan keras, tetapi tidak mati. Sebaliknya, itu berubah menjadi sinar matahari. Setelah mundur untuk jarak tertentu, Luming memadat lagi. Sungguh jiwa yang kuat. Mata Luming sedikit membeku. 4793. Jika makhluk hari ini di alam semesta dipukul oleh Luming dengan satu tembakan, kekuatan kekerasan akan merobek daging dan jiwa pihak lain. Namun, meskipun Luming menghancurkan tubuh makhluk yang disegel dengan segel kristal barusan, jiwanya tidak sepenuhnya terkoyak. Itu masih bertahan, dan dengan cepat mundur untuk menyatukan kembali tubuh. Tentu saja, pihak lain tidak bisa sepenuhnya tanpa kerusakan, bahkan jika jiwa pihak lain kuat, hanya gerakan itu, juga mengalami banyak kerusakan, cahaya rambut dan tubuh redup, nafas banyak. Meskipun makhluk yang disegel dengan segel kristal ini memiliki kekuatan bertarung yang kuat, jumlahnya terlalu sedikit. Jumlah total pasukan Tianren, Yaxian, dan Mietian hampir 400. Meskipun kaisar terkuat beberapa kali lebih kuat, jumlahnya hampir 10, jauh lebih banyak dari yang lain. Jadi begitu kedua belah pihak bertarung, makhluk yang disegel dengan segel kristal benar-benar dikalahkan dan mundur satu demi satu. Pada saat ini, di kedalaman ngarai, terdengar suara keras menghancurkan langit, dan makhluk dengan segel kristal tiba. Pada saat yang sama, di belakang Luming, ada puluhan makhluk dengan segel kristal. Klik, klik. Di dinding batu di kedua sisi, terdengar bunyi klik terus-menerus. Banyak kristal retak, dan kristal mulai retak. Ini menakutkan. Apakah semua makhluk di dalam kristal hidup? Jika demikian, berapa banyak makhluk tersegel kristal yang dibutuhkan di kedua sisi ngarai? Jauh di dalam ngarai, berapa banyak lagi? Kuncinya adalah mereka baru menjelajahi satu area di Gunung Yuanji. Apakah ada makhluk seperti itu di daerah lain? Jika ada makhluk mengerikan dengan kekuatan bertarung terkuat, ketiganya akan berada dalam bahaya. Apalagi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada keberadaan yang lebih mengerikan daripada kaisar terkuat. Bagaimanapun, makhluk semacam ini, misterius dan tidak dapat diprediksi, sama sekali tidak diketahui oleh semua orang, dan bukan tidak mungkin untuk melihat teror macam apa yang ada. Jika Gu Changfeng dan pasukan tempur lainnya muncul, hanya sedikit dari mereka yang bisa lolos. Mundur. Luming segera mengambil keputusan dan dengan cepat mundur bersama orang-orang yang menghancurkan pasukan surga. Jika dia adalah manusia, akan lebih baik jika dia mendapat bantuan dari Bond Demon dan Bola. Tapi karena dia memimpin tim kali ini, dia akan bertanggung jawab atas lebih dari 100 orang di bawah lawannya.
Lu Ming memimpin dan bergandengan tangan dengan bola untuk melancarkan serangan sengit. Semua jenis serangan dicurahkan dan menyerang puluhan makhluk tersegel kristal yang datang dari belakang. Untungnya, di antara puluhan makhluk kristal di belakang, meski ada sebanyak 5 atau 6 dewa di puncak, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung terkuat di level kaisar. Mereka bersama-sama diserang oleh Lu Ming dan bola, dan tiba-tiba mereka menerobos saluran. Orang-orang yang menghancurkan tentara surgawi mengambil kesempatan untuk menyerang keluar, dan iblis tulang bertanggung jawab atas aula belakang. Setelah pertarungan, orang-orang yang membunuh tentara langit berhasil keluar dari pengepungan dan dengan cepat bergegas keluar ngarai. Brengsek. Orang-orang Tianren dan Yaxianzu meraung di dalam hati mereka dan tidak mau. Namun, orang-orang yang memusnahkan tentara surga pergi lebih dulu. Tanpa kendali tentara, makhluk dengan segel kristal itu menyerbu mereka, membuat tekanan mereka meningkat tajam. Selain itu, ada banyak kristal di sekitarnya yang terus membelah. Sangat berbahaya untuk terus seperti ini. Bahkan jika mereka tidak mau melakukannya, mereka harus mundur dulu. Kembali. Mundur. Orang-orang Tianren dan Yaxian mulai bergegas menuju pintu keluar ngarai. Setelah membayar sejumlah harga, mereka akhirnya keluar dari pengepungan dan bergegas ke pintu keluar. Segera, kedua klan berhasil keluar dari ngarai, tidak berani tinggal, menuju luar. Makhluk segel kristal, setelah mulut ngarai, berhenti. Tak lama lagi, keluargaku akan datang ke dunia lagi. Saat itu, alam semesta kosong akan menjadi dunia kita. Suara dingin bergema di mulut ngarai. Di kejauhan, Lu Ming dan yang lainnya juga mendengar suara itu. Alam semesta kosong, apa maksudmu? Dan, ras macam apa ini, begitu mengerikan, mengapa mereka bersembunyi di area terlarang yang mengerikan ini, dan mengapa mereka tidak menyerang mereka? Banyak orang telah membicarakannya, dan banyak keraguan belum terjawab. Mungkin keempat raksasa kosong itu untuk melindungi makhluk-makhluk ini. Seseorang berbicara, tetapi suaranya bergetar. Hati banyak orang gemetar. Jika itu benar, itu luar biasa. Apa asal-usul makhluk ini? Lu Ming juga mengerutkan kening, dengan banyak keraguan di hatinya. Tanyakan pada iblis tulang, dan iblis tulang juga bingung, karena itu di luar jangkauan kognitifnya. Sejak awal era baru, tidak pernah ada makhluk hidup di daerah terlarang yang mengerikan ini. Benarkah makhluk-makhluk mengerikan di daratan luas di masa lalu telah mengangkat dirinya sendiri hingga saat ini? Pergi, ayo kembali dulu. Lu Mingdao. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Itu selalu memberi orang perasaan krisis. Mereka terbang keluar dari daratan, dan segera setelah itu, mereka meninggalkan benua sepenuhnya dan berani bergegas ke garnisun pembasmi surga. Perjalanan ini, selain sejumlah kecil obat ajaib, juga membuang-buang waktu. Sejujurnya, Lu Ming sedikit kecewa. Aku berharap mendapatkan cukup Hong Huang Jing untuk meningkatkan kultivasi aku kali ini. Sepertinya tidak setiap saat, keberuntungan begitu baik. Segera setelah itu, mereka kembali ke markas tentara Mietian. Lu Ming memberitahu Singa, Rom Larangan, dan yang lainnya tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar di Gunung Yuanji. Setelah mendengarnya, para pejabat senior tentara Mietian sama terkejutnya. Hal-hal melampaui harapan mereka. Pada saat yang sama, petinggi tentara Mietian memerintahkan agar Gunung Suci Yuanji didaftarkan ulang sebagai daerah terlarang, dan tidak seorang pun boleh mendekatinya. Tanya Zixuan dan yang lainnya. Lu Ming berencana untuk bertanya pada Zixuan dan yang lainnya. Beberapa hari kemudian, Lu Ming datang ke wilayah iblis. Sekarang, keempat Raja Iblis telah meninggalkan permusuhan masa lalu dan berkembang seiring. Mereka sangat jelas bahwa ini bukan seperti dulu. Setelah banyak pertempuran selama periode waktu ini, para iblis menderita kerugian besar. Jika mereka tidak bergandengan tangan, mereka pasti akan dimusnahkan oleh surga dan umat manusia. Hanya dengan bergandengan tangan kita bisa melindungi diri kita sendiri. Sekarang kediaman iblis ada di kastil reruntuhan Yin. Lu Ming bertemu Zixuan, Yin Kong, Jiaodu, dan lainnya di kastil sihir Yingsu. Lu Ming mengatakan apa yang dia lihat dan dengar di Gunung Yinkeng dan Gunung Yuanji. Setelah mendengar ini, Zixuan, Yin Kong dan Jiaodu saling memandang dengan sangat serius di mata mereka. Aku tidak menyangka tempat terlarang itu benar-benar mengerikan. Zixuan bergumam pada dirinya sendiri dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Zixuan, apakah kamu tahu tentang area terlarang itu? Lu Ming bertanya. Ada beberapa catatan di beberapa buku kami yang paling kuno tentang iblis. Dikatakan bahwa daerah terlarang ini ada pada periode kelaparan hebat di abad lalu. Kata Zixuan. Apa? Di era lalu, itu sudah ada. Lu Ming terkejut. 4794. Ya,
Menurut catatan kuno, daerah terlarang ini ada di tanah banjir dan kelaparan di zaman lalu. Apalagi, pada masa banjir dan tanah kelaparan, daerah terlarang ini masih merupakan daerah terlarang yang sangat berbahaya. Yang memasuki tanah itu akan mati. Bahkan jika kekuatan besar benua Honghuang masuk ke dalamnya, mereka sangat berbahaya dan dapat jatuh kapan saja. Menurut buku-buku kuno, selama periode Honghuang dan Huangdi, tidak sedikit dari mereka yang jatuh ke dalam larangan daerah, dan bahkan beberapa dari mereka terlepas. Zixuan menjelaskan. Yin Kong dan Jiao Du juga mengangguk, dan wajah mereka sangat bermartabat. Lu Ming sedikit kedinginan. Itu sedikit lebih dari yang dia harapkan. Area terlarang ini, beberapa di antaranya berada di luar imajinasinya, adalah area terlarang yang mengerikan selama 1 abad terakhir. Bahkan jika detasemen masuk, itu akan jatuh. Ini terlalu mengerikan, yang transenden, yang dikenal sebagai yang abadi, di luar alam semesta. Alam semesta tidak akan mati, kekuatan surga, sarana yang tak tertandingi, sumber dunia dan detasemen perbandingan, seperti kunang-kunang dan cerah bulan. Karena ada alam peralihan antara keadaan asli dan yang terlepas. Ranah ini memiliki banyak bencana. Hanya ketika kita telah mengatasinya kita dapat melarikan diri. Orang kuat yang mengerikan seperti itu akan jatuh ketika mereka masuk ke dalamnya. Bisa dilihat betapa berbahayanya kawasan terlarang tersebut. Lu Ming tidak bisa tidak merasa beruntung. Dia tidak memiliki apa-apa ketika dia memasuki Gunung Yuanji terakhir kali. Dia benar-benar beruntung. Atau, di era baru, kawasan terlarang ini sudah berubah dan tidak seberbahaya dulu. Apa asal-muasal makhluk-makhluk ini di daerah terlarang? Apakah itu suatu ras yang kuat dari tanah besar yang menghuninya? Lu Ming bertanya. Tidak terlalu jelas. Catatan dalam buku kuno kita sangat terbatas. Zixuan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, banyak buku kuno yang hilang. Di ujung tanah banjir, nenek moyang kita juga ikut berperang. Akhirnya, terlalu banyak buku kuno yang hilang. Untuk daerah terlarang ini, hanya beberapa kata yang dicatat, yang tidak terlalu detail. Yin Kong mengikuti. Lu Ming sedikit kecewa. Dia pikir dia bisa tahu lebih banyak tentang makhluk di area terlarang. Ada yang salah dengan situasi ini. Pada akhir abad lalu, perang besar pecah, dan daratan runtuh, membentuk kekuatan penghancur. Bukankah bahkan orang-orang yang terpisah pun mati? Mengapa daerah terlarang ini bisa menjadi dipertahankan? Hati Lu Ming tergerak, dan pertanyaan itu keluar. Dikatakan bahwa runtuhnya benua Honghuang telah membentuk kekuatan destruktif, menyapu seluruh alam semesta, dan mereka yang paling kuat di benua Honghuang telah jatuh. Mengapa kawasan terlarang ini bisa dilestarikan? Apakah area terlarang ini lebih stabil dan lebih kuat daripada yang ada di puncak benua Honghuang? Ada pengecualian untuk semuanya, seperti Tianren dan keluargaku. Bukankah mereka selamat? Kata Zixuan. Terlebih lagi, baru saja dikatakan bahwa orang-orang kuat teratas di daratan Honghuang telah jatuh. Dikatakan, itu hanya spekulasi. Mungkin, keberadaan atas, orang-orang yang terlepas, tidak mati. Mereka pergi begitu saja atau bersembunyi di suatu tempat. Lagi pula, kita belum pernah melihat perang di era terakhir. Mereka bukan saksi, mereka hanya spekulasi. Zixuan berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Lu Ming terkejut. Memang, mengatakan bahwa puncak benua Honghuang sudah mati hanyalah spekulasi, dan tidak ada bukti nyata. Namun, setelah perang itu, orang-orang kuat teratas di era terakhir menghilang tanpa jejak. Generasi selanjutnya berpikir bahwa mereka mungkin telah jatuh bersama ketika tanah besar itu runtuh. Namun, area terlarang itu dapat dipertahankan, dan mereka yang teratas dan kuat serta mereka yang terlepas mungkin tidak dapat bertahan. Lu Ming, singkatnya, area terlarang itu terlalu mengerikan. Bisakah makhluk di area terlarang diprovokasi? Cobalah untuk tidak memprovokasi mereka. Zixuan memperingatkan, wajahnya serius. Jika mereka tidak memprovokasi aku tidak akan memprovokasi mereka. Aku takut. Lu Ming berkata, berbicara tentang ini, berhentilah, tetapi maknanya dipahami oleh semua orang. Terkadang kamu tidak akan terprovokasi. Memang. Zixuan, Yin Kong dan Jiao De semuanya menghela nafas, dan wajah mereka sedikit jelek. Makhluk di area terlarang ini tiba-tiba muncul saat ini. Kebanyakan dari mereka tidak pandai. Jalan Yin Kong. Memang, kita perlu bersiap. Namun, menurut Lu Ming, hanya beberapa makhluk hidup di daerah terlarang yang bisa bergerak. Aku berspekulasi bahwa makhluk ini bukan makhluk hidup sekarang, tetapi telah dilestarikan di masa lalu. Seharusnya disegel sendiri dengan cara khusus. Jika kita ingin melepaskannya, kita memerlukan beberapa syarat. Kata Zixuan. Orang-orang seperti Zixuan, Yin Kong, dan Jiao Du, yang mampu memimpin keluarga kerajaan pada saat malapetaka besar berasal, adalah orang-orang yang sangat cerdas. Berdasarkan sedikit informasi, mereka dapat menyimpulkan banyak hal.
Lu Ming mengangguk. Dugaan Zixuan dan yang lainnya bertepatan dengan Lu Ming. Di daerah terlarang Yuanji, ada banyak makhluk yang disegel dengan segel kristal, tetapi hanya sedikit yang dilepaskan dari segel. Yang lainnya masih tidur di dalam kristal. Bahkan jika mereka melarikan diri, pihak lain tidak mengejar mereka. Contoh lainnya adalah hanya ada sedikit makhluk hidup di lubang neraka dan gunung ajaib. Setelah mereka mundur, pihak lain tidak mengejar mereka. Dari aspek tersebut, jumlah pihak lain tidak boleh terlalu banyak. Jika kamu ingin membuka segelnya, mungkin kamu benar-benar membutuhkan beberapa syarat. Lu Ming, Zixuan dan yang lainnya berdiskusi sebentar, lalu pergi. Setelah kembali ke markas tentara pembasmi, mereka berdiskusi sebentar dengan Singa dan yang lainnya. Mereka mengetahui bahwa Lu Ming telah belajar dari iblis. Singa dan yang lainnya lebih berhati-hati dan mengevakuasi semua orang di sekitar area terlarang Yuanji dan menyerahkan wilayah di sekitar tanah suci Yuanji. Tianren dan Abu tampaknya sangat berhati-hati tentang area terlarang ini. Di hari-hari berikutnya, orang-orang mereka juga jauh dari daerah terlarang dan tidak berani mendekatinya. Dengan cara ini, alam semesta mengantarkan masa damai yang singkat, semua kekuatan tidak berperang, dan dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Saat ini, 1500 tahun telah berlalu sejak awal bencana. Setelah ratusan tahun, roh jahat Yin yang menembus gunung ajaib Yin Kang menutupi lebih banyak area, dan akhirnya menutupi seluruh alam semesta dan bintang. Sejak itu, alam semesta telah sepenuhnya direduksi menjadi dunia yang penuh dengan roh jahat. Makhluk di alam semesta asli telah melarikan diri ke reruntuhan alam semesta atau menjadi monster jahat. Segera setelah roh jahat gelap menyelimuti langit berbintang, ada teriakan binatang buas yang keluar dari lubang neraka dan pasukan bergegas keluar dari lubang. Semuanya adalah makhluk hidup di Gunung Iblis Lubang Neraka, jumlahnya sekitar 2000. Mereka memimpin sejumlah besar monster jahat Yin untuk menyerang reruntuhan alam semesta. Makhluk di area terlarang menyerbu reruntuhan alam semesta, menyebabkan getaran seluruh alam semesta. Semua kekuatan memperhatikan dengan seksama. Dan yang paling dekat dengan langit adalah istana surga yang diperintah oleh keluarga Tianren. 4795. Menghadapi serangan makhluk hidup di area terlarang gunung ajaib Yin Kang, Tiamong adalah yang pertama menanggung bebannya. Namun, istana surga tidak mengirimkan ahli untuk menembak makhluk hidup di daerah terlarang gunung ajaib Yin Kang. Sebaliknya, ia mundur, menyerahkan sebagian besar wilayah pendudukan, mengecilkan kekuatannya dan fokus mempertahankan beberapa wilayah penting. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang Tianren sangat takut dengan area terlarang dan tidak berani bertarung dengan makhluk di area terlarang. Namun, ada kekurangan sumber daya manusia yang serius di kawasan terlarang, hanya sekitar 2000 orang. Untuk reruntuhan alam semesta yang luas, itu adalah setetes air di lautan. Oleh karena itu, setelah menduduki suatu daerah, makhluk-makhluk di daerah terlarang tidak terus menyerang istana surga, melainkan berusaha keras untuk mengembangkan daerah yang diduduki tersebut. Menurut penyelidikan, makhluk di daerah terlarang ini tampaknya menjarah sumber daya. Mereka menjarah semua jenis sumber daya, semua jenis bahan alam dan harta bumi. Di sisi ini, makhluk hidup di area terlarang gunung ajaib Yin Kang baru saja keluar. Di sisi lain reruntuhan alam semesta, juga terjadi perubahan besar. Jauh di dalam reruntuhan alam semesta, area ini ditempati oleh Yaxian. Di kawasan ini juga terdapat kawasan terlarang yang mengerikan bernama Laut Changming. Di area terlarang ini, sejenis makhluk hidup yang aneh keluar dari area terlarang. Kekuatannya sangat kuat, dan jumlah orangnya sekitar 3000 orang. Begitu mereka muncul, mereka menangkap beberapa bagian penting dari benua Yaxian. Praktik Yaxian dan Tianren hampir sama. Mereka tidak berani bertarung dengan makhluk hidup di area terlarang Changminghai. Mereka langsung menyerahkan wilayah yang luas, mengecilkan kekuatan mereka, dan fokus mempertahankan sebagian wilayah dengan markas besar suku Yaxian sebagai intinya. Dalam kasus kekurangan tenaga, metode menduduki tanah iblis sama dengan menjarah makhluk hidup di laut. Hal ini mau tidak mau membuat Lu Ming, Zixuan dan yang lainnya memastikan bahwa makhluk di area terlarang membutuhkan banyak sumber daya jika ingin dilepaskan. Mereka sekarang menjarah sumber daya untuk melepaskan lebih banyak klan. Padahal, ini saat yang tepat untuk membidik makhluk di area terlarang, karena jumlah pihak lain tidak banyak. Ketika pihak lain menjarah lebih banyak sumber daya dan melepaskan lebih banyak makhluk di area terlarang, situasinya akan menjadi lebih buruk. Namun, tidak peduli apakah itu Tianren, Yaxian atau iblis, mereka sangat takut pada makhluk di area terlarang dan tidak berani menyerang sama sekali. Klan Yaxian dan Tianren diam-diam mengirim lebih banyak orang untuk menyebar di sekitar reruntuhan alam semesta, dan mengintensifkan upaya mereka untuk mencari hati raja. Demikian pula, tentara pemusnah diam-diam mengirim lebih banyak orang untuk mencari hati raja. Sekarang, mereka hanya bisa berharap pada tubuh raja manusia.
Dengan daging raja manusia, tidak perlu takut dengan makhluk di daerah terlarang. Saat ini, ada tekanan besar pada tentara Mietian, karena Yuan Jisensan dekat dengan wilayah tentara Mietian. Jika makhluk tabu di Yuan Jisensan muncul, diperkirakan wilayah tentara Mietian akan diserang pertama kali. Iblis sama-sama gugup. Wilayah mereka sekarang bergantung pada pembasmi. Tentara Mietian dan Iblis selalu mengirim orang untuk mengawasi Gunung Yuanji dan memperhatikan setiap gerakan Gunung Yuanji. Setelah beberapa saat, kekhawatiran masih terjadi. Dewa Gunung Yuanji, dari pasukan besar. Jumlahnya hampir 3.000, semuanya adalah makhluk aneh yang dilihat Luming sebelumnya dan disegel di dalam kristal. Namun, mereka tidak menyerang wilayah tentara Mietian untuk pertama kalinya. Sebaliknya, mereka mengirim tim yang terdiri dari sekitar 100 orang langsung ke garnison. Ini membuat personel tingkat tinggi tentara Mietian sangat gugup. Ketika mereka mengetahui berita itu, mereka segera mengumpulkan semua ahli tentara Mietian. Di alun-alun tempat pasukan pembasmi ditempatkan, hampir semua master pembasmi telah tiba. Secara alami, Luming ada dalam daftar. Selain itu, Master Iblis juga datang. Iblis tahu betul bahwa mereka berada di perahu yang sama dengan tentara Mietian. Jika terjadi sesuatu pada tentara Mietian, nasib mereka tidak akan baik. Dari jauh suasana alun-alun hening, suasana masyarakat menanti. Karena mereka tahu bahwa makhluk-makhluk di daerah terlarang di Gunung Yuanji akan datang. Benar saja, segera setelah itu, di kehampaan yang jauh, ada aliran cahaya yang terbang dengan cepat, menyilaukan, menerangi kehampaan. Ini adalah pedang cahaya. Di Lightsaber, ada ratusan makhluk di area terlarang Gunung Yuanji. Penampilan dan tinggi badan mereka, dan orang biasa tidak memiliki perbedaan. Perbedaan terbesar adalah rambut mereka. Rambut mereka adalah seberkas cahaya, ada ribuan, terbang dengan angin, tampan yang tidak normal. Tapi Luming tahu bahwa rambut indah seperti ini adalah senjata pembunuh yang mengerikan. Terlihat bahwa sebagian besar makhluk di Yuan Jisensan ini berusia parubaya atau tua, tetapi ada juga yang masih muda dengan hanya beberapa jari. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan jubah ungu dan rambut ungu. Dia berdiri di depan banyak makhluk tabu dan memiliki sikap yang luar biasa. Lightsaber berhenti di luar markas tentara Mietian, karena ada pemblokiran susunan di luar stasiun. Apakah kamu ingin menghentikanku menunggu dengan susunan yang tidak lengkap ini? Di antara makhluk tabu, pemuda berbaju ungu membuka mulutnya. Suaranya, seperti guntur, bergema di atas garnisun pembasmi, tetapi juga di telinga semua orang. Beraninya kamu membuka barisan dan membiarkan semua tamu terhormat di Gunung Yuanji masuk. Singa membuka mulutnya dan suaranya menyebar jauh. Lalu, ada getaran besar, yang terbuka secara otomatis, dan ada celah yang sangat besar. Dengan kilatan lightsaber, makhluk terlarang dari Gunung Yuanji terbang masuk. Setelah terbang ke garnisun tentara Mietian, lightsaber akan menghilang secara otomatis. Ratusan makhluk terlarang di Gunung Yuanji berdiri di langit di atas manusia, memandangi orang-orang yang membunuh tentara surga dan iblis, seperti raja yang menghadap rakyat. Aku tidak tahu mengapa kamu datang ke tanah aku. Tanya singa. Kemarilah, ini sangat sederhana. Saat ini, makhluk dari daerah terlarang mengambil kursi dan meminta pemuda berjubah ungu untuk duduk. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dari area terlarang melangkah keluar, suaranya terdengar, dan matanya menyapu seluruh ruangan, setajam pedang. 9 anak, utusan perang, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Tiba-tiba, makhluk dari area terlarang di belakang melangkah di depan pemuda berjubah ungu dan lelaki tua itu. Mengenakan baju besi hitam, pria itu tampak seperti seorang penjaga. Apa masalahnya? Tanya pemuda berbaju ungu. 9 anak, ratusan tahun yang lalu, seseorang memasuki wilayah kita dan membunuh banyak orang kita. Salah satunya ada di sini. Penjaga jalan makhluk terlarang di belakang. Oh. Setelah mendengar ini, mata pemuda Zippo penuh dengan peluang. Di bawah, Luming punya firasat buruk. Benar saja, penjaga itu menunjukkan tangannya ke arah Luming dan berkata, itu anak laki-laki itu. Dia adalah salah satu orang yang memasuki wilayah kami pada awalnya. Aku juga melihat bahwa orang ini membunuh banyak orang dari keluarga aku. Sua-sua, sua, 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 sua. 4796. Pemuda berjubah ungu, juga dipenuhi dengan pembunuhan di matanya, menatap Luming dengan dingin. Bagus. Pemuda Zippo dengan dingin berkata, awalnya, hari ini, hanya satu hal, sekarang menjadi 2 hal. Hal pertama yang kami lakukan hari ini adalah meminta kamu untuk menyerah. Kamu semua akan beralih ke keluarga kami dan bekerja untuk keluarga kami tanpa syarat. Selain itu, kami akan memberikan semua sumber daya kamu. Kemudian,
kamu dapat hidup dengan baik. Yang kedua adalah menambahkan syarat tambahan. Jika kamu ingin menyerah, kamu harus membunuh orang itu terlebih dahulu dan mengambil kepalanya sebagai syarat menyerah. Begitu pemuda berjubah ungu mengatakan ini, banyak orang tercengang. Lalu ada banyak kebisingan. Kondisi ini terlalu banyak. Untuk menghancurkan tentara surga dan iblis, menyerah tanpa syarat dan bekerja untuk makhluk di daerah terlarang Gunung Yuanji, semua sumber daya harus diberikan. Apa perbedaan antara ini dan perbudakan? Terlebih lagi, jika kamu ingin menyerah, kamu harus memiliki syarat untuk membunuh Luming terlebih dahulu. Biarkan kentutmu pergi. Apa yang kamu ingin kami menyerah dan keluar dari sini. Para dewa adalah yang pertama mengaum. Ya, sekelompok hal yang benar sendiri. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa kami menolak semua syaratmu. Bertarung sesukamu. Jangan mengira kami takut padamu. Dan yang lainnya meraung. Mereka memiliki hubungan dekat dengan Luming, jadi mereka tidak tahan. Berani mencari kematian. Makhluk-makhluk di area terlarang minum, dan kepala mereka penuh dengan balok dan rambut, seperti pedang, seolah-olah mereka akan meluncurkan petir kapan saja. Pemuda berjubah ungu itu juga penuh dengan cahaya dingin, tetapi matanya tidak melihat ke orang lain, tetapi jatuh ke beberapa orang seperti singa. Karena dia bisa melihat siapa yang berhak bicara. Apa yang kamu katakan? Tanya pemuda berbaju ungu. Aku menolak tawaranmu. Aku juga menolak. Lion, Zixuan dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Bagaimana mereka bisa menyetujui kondisi seperti itu? Ini lebih buruk daripada saling membunuh untuk menjadi budak satu sama lain dan bekerja untuk satu sama lain sepanjang hidupnya. Kamu sebaiknya mempertimbangkan dengan jelas, jangan melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Aku beritahu kamu, kekuatanmu, dibandingkan dengan keluargaku, seperti fluoresensi dan bulan terang. Jika kamu ingin berperang dengan keluargaku, itu hanya alengan mantis. Pemuda berjubah ungu itu dingin. Kamu bisa membuat syarat lain. Misalnya, kami bisa menyerahkan beberapa wilayah kepadamu. Jalan Singa. Ini adalah hasil diskusi awal mereka. Bahkan Yaxian dan Tianren sangat takut pada makhluk di area terlarang. Mereka mundur tanpa melawan. Makhluk-makhluk ini benar-benar mengerikan. Mereka tidak ingin berkonfrontasi satu sama lain jika mereka tidak perlu. Sepenuhnya dapat diterima untuk menyerahkan beberapa wilayah. Haha. Pemuda berjubah ungu itu mencibir, matanya berbinar karena marah, seolah-olah dia tidak bisa menahan amarahnya kapan saja. 9 anak, tidak banyak orang di keluarga kita yang bangun sekarang. Jika pihak lain langsung menyerahkan sebagian wilayah, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Lebih baik berjanji dulu, lalu bunuh lebih banyak orang-orang dari keluarga kami setelah mereka bangun. Pada saat ini, lelaki tua di daerah terlarang, yang dikenal sebagai utusan perang, berbisik kepada pemuda berjubah ungu. Pria muda berbaju ungu itu perlahan menjadi tenang. Faktanya, ketika mereka datang ke sini hari ini, mereka juga tahu bahwa para pembasmi dan iblis tidak dapat sepenuhnya menyetujui tuntutan mereka. Mereka datang ke sini terutama demi Li Wei. Ya, jika kamu ingin mendiskusikan persyaratan dengan keluargaku, kamu dapat membunuh orang ini terlebih dahulu dan memberikan kepalanya kepada kami, dan aku akan menyetujui persyaratanmu. Pemuda berjubah ungu berkata dengan dingin, dan matanya terus menatap Luming. Mustahil. Singa menolak secara langsung dan tangguh. Kau mencoba bunuh diri, mengerti? Utusan perang, itu banyak minum. Jika kamu ingin mengambil hidupku, jika kamu memiliki kemampuan, datang saja. Sebelumnya, Luming telah menonton Blutut, kali ini mencibir. Dia dapat melihat bahwa makhluk-makhluk di daerah terlarang ini sangat sombong dan terlihat tinggi. Setelah datang ke sini, mereka berdiri di langit, menghadap mereka, dan tidak pernah menempatkan mereka pada posisi yang setara. Tidak mungkin kedua belah pihak bisa rukun secara damai. Cepat atau lambat mereka akan berperang. Jadi, tidak perlu merendahkan diri di depan satu sama lain. Hanya Tuhan delapan berat, tapi nadanya sangat besar, di luar kemampuanku, aku akan memotongmu. Di tepi pemuda berjubah ungu, seorang pria jangkung dan kurus minum dengan dingin dan bergegas ke Luming. Pada saat bergegas keluar, rambutnya beterbangan, berubah menjadi ribuan lightsaber dan menusuk Luming. Kekosongan itu penuh dengan rambut seperti pedang, yang benar-benar menyelimuti Luming. Itu sangat kuat. Ini adalah dewa puncak yang kuat, sangat mengerikan, daripada kaisar biasa dari surga dan manusia. Namun, karakter seperti itu tidak ada di mata Luming. Sua. Luming bergegas keluar, terus-menerus mengubah arah, dan menghindari ribuan lampu pedang. Tinju Lu berada tepat di depan dada lawan. Sisi lain memuntahkan darah, dadanya diledakkan keluar dari lubang besar, tubuhnya terbang keluar, menghantam tanah, nafasnya putus asa.
Dengan satu gerakan, Luming rusak parah. Ya, mata makhluk di area terlarang semuanya membeku. Luming hanyalah 8 dewa. Dia benar-benar mengalahkan salah satu master top mereka dengan satu gerakan. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan bertarung seperti itu. Aku punya beberapa keterampilan, bagus. Pemuda berjubah ungu itu membuka mulutnya dengan dingin dan berdiri dari kursinya, dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung denganku. Jika kamu dapat mengambil 10 langkahku dan tetap tak terkalahkan, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Ketika pemuda berjubah ungu berbicara, kepalanya penuh dengan sinar dan rambutnya terbang, dan dia sangat percaya diri. Pada saat yang sama, kultivasinya juga terungkap. Puan Jiuchong. Pemuda Zipo adalah kultivasi Dewa Jiuchong. Setelah melihat kekuatan bertarung Luming, dia masih sangat percaya diri. Dia jelas adalah iblis yang tiada taranya. 9 anak, hati-hati. Pria ini sangat kuat. Penjaga dengan cepat mengingatkannya. Pria besar itu sangat cepat sebelumnya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengingatkannya. Ratusan tahun yang lalu, dia telah melihat serangan Luming. Kekuatan bertarungnya luar biasa, dan itu terkait dengan keberadaan kaisar terkuat. Dia melihat pemuda berjubah ungu itu ingin bergerak, jadi dia segera mengingatkannya. Maksudmu aku bukan lawannya. Aku bukan lawan dari manusia 8 kali lipat Tuhan. Mata pemuda berjubah ungu menyapu penjaga seperti pedang tajam, dan suaranya dingin. Wajah penjaga memutih, dan bahkan berkata, bawahan aku tidak bermaksud begitu. Tuan muda ke-9 tidak ada bandingannya dalam bakat dan kuat dalam pertempuran. Selain tuan muda di depannya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tapi dia juga sangat kuat. Penjaga itu juga ingin secara halus mengatakan bahwa Luming kuat, sehingga pemuda berjubah ungu itu bisa berhati-hati. Tapi pemuda berbaju ungu itu menghentikan penjaga dengan lambaian tangannya. Sekarang, ini bukan kelaparan hebat di tahun-tahun itu. Pemuda berjubah ungu itu berbicara dengan samar. 4797. Di tanah luas di era terakhir, ada banyak talenta dan iblis yang berjuang untuk hegemoni. Memang, banyak pria kuat yang lahir. Pemuda berjubah ungu telah melihat kesombongan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Di era seperti itu, dia tidak berani gegabah dan sombong. Tapi sekarang, berapa umurnya? Alam semesta hancur. Di lingkungan seperti itu, roh jahat macam apa yang bisa lahir? Menyentuh. Pemuda berjubah ungu melangkah keluar dari langit. Dengan setiap langkah, kekosongan bergetar dan meraung. Dengan setiap langkah, napasnya menjadi semakin kuat. Nafas yang kuat, tetapi ada nafas yang sangat dingin, menyebar dan keluar, sehingga banyak orang tidak dapat menahan kedinginan. Luming, hati-hati. Pria ini sangat sulit. Wajah singa itu bermartabat. Karena di pemuda berjubah ungu, singa merasakan ancaman serius. Aku tahu. Luming mengangguk, meraih telapak tangannya yang kosong, dan pistol Ares muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia juga melangkah keluar untuk menemui pemuda berjubah ungu itu. Membunuh. Pemuda berjubah ungu itu minum, dan rambut ungunya berubah menjadi ribuan pedang tajam, membunuh Luming. Pedang menembus kehampaan dan membuat raungan yang mengerikan. Rambut sinar makhluk di area terlarang sangat aneh. Itu bisa sebesar atau selama yang kamu suka. Luming menggunakan metode tubuhnya untuk berenang dalam cahaya pedang dan dengan cepat mendekati lawan. Yah, Naif mencoba berurusan denganku dengan cara ini. Pemuda Zipo mencibir, rambut baloknya benar-benar mulai berputar, seperti cambuk umum yang ditarik ke Luming. Bersenandung. Pistol Ares bergetar, dan satu tembakan dipompa keluar. Namun, senjata Ares membombardir rambut balok di belakang rambut balok, dan rambut balok pihak lain terbang begitu saja. Tidak terjadi apa-apa. Dia mengambil giliran dan terus membunuh Luming. Ribuan balok rambut, panjang acak, ribuan perubahan, dan kuat, sangat sulit untuk dijerat. Luming menyerang terus-menerus, tetapi rambut balok terus berputar, sehingga sulit untuk mengerahkan tenaga. Untuk sementara waktu, Luming sulit untuk mendekati pihak lain, yang agak pasif. Libatkan aku. Mata pemuda Zipo berbinar dengan mesin pembunuh yang dingin. Dia mengendalikan beberapa berkas cahaya dan rambutnya terus-menerus menyerang, sementara bagian lainnya terus berputar ke arah Luming, mencoba menjebak Luming. Jika hanya itu yang harus kamu lakukan, semuanya sudah berakhir. Pemuda berjubah ungu itu mencibir. Itulah yang ingin kuberikan padamu. Luming terlihat tenang. Ledakan. Saat berikutnya, Luming menghembuskan nafas yang kuat. Ini 9 kali lebih kuat. Sebelumnya, dia belum memicu kekuatan tempur 9 kali dari formula pertempuran. Saat ini, dia mampu mendorong kekuatan tempur ke puncak. Menghancurkan langit. Setelah mendorong kekuatan bertarung ke puncak,
Luming menampilkan gaya langit yang pecah. Tubuh berubah menjadi tenda tombak, dikombinasikan dengan senjata dewa perang, menjadi tenda tombak yang cerah, menusuk pemuda berjubah ungu. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang kamu buat, aku akan mematahkan semua jenis metode dengan kekuatan aku. Sekarang, inilah yang ingin dilakukan Luming. Apapun yang terjadi pada sinar dan rambut kamu, sangat sulit untuk terjerat. Luming tidak peduli. Yang harus dia lakukan adalah menghancurkan semuanya dengan kekuatan serangan yang kuat dan kekuatan serangan yang sangat tajam. Pemuda berjubah ungu mengendalikan berkas cahaya dan rambut panjang. Dia melambai dan memelintirnya untuk memblokir serangan Luming. Ledakan. Tombak Luming bertabrakan dengan rambut balok satu sama lain. Kali ini, sinar rambut di depan pistol ditusuk secara langsung. Seberkas rambut, di dekat lubang senapan, menerobos, dengan cepat mendekati pemuda berjubah ungu itu. Begitu wajah pemuda berjubah ungu itu berubah, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan cepat. Tapi kecepatan Luming terlalu cepat. Dia menembus kehampaan dan dengan cepat mendekati alis pemuda berjubah ungu itu. Tampaknya senjata dewa perang Luming akan menusuk alis pemuda berjubah ungu itu. Tetapi pada saat ini, pemuda berjubah ungu meraung, tubuhnya memancarkan cahaya ungu terang, tubuhnya benar-benar menjadi virtual, seolah-olah menjadi cahaya ungu, dan terus berputar, menjadi berbagai senjata. Kadang menjadi palu, kadang menjadi cambuk, kadang menjadi tombak. Kecepatan perubahannya sangat cepat, dan dalam sekejap, puluhan senjata telah diubah. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang ungu dan memotongnya di bagian atas tombak. Raungan menggelegar pecah, dan kekuatan destruktif menyapu semua sisi, dan orang-orang di sekitar terus mundur untuk menghindari momentum yang ditimbulkan oleh perang kedua pria itu. Setelah raungan sengit, sesosok jatuh kembali lagi dan lagi. Itu adalah seorang pemuda berbaju ungu. Dia mundur 100 li berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya, sementara Luming hanya diblokir untuk menyerang, dan tombaknya menghilang dan berubah menjadi sosok manusia. Kalimat yang tinggi. Dua orang dalam gerakan ini, jelas bahwa Luming lebih unggul. Oleh karena itu, wajah pemuda berjubah ungu itu sangat jelek. Berpikir bahwa dia dilahirkan di daerah terlarang dan merupakan keturunan bangsawan, dia dipaksa mundur oleh Luming, yang secara serius merusak harga dirinya dan memberinya kesempatan kuat untuk membunuh. Jika kamu ingin mati, paksa aku untuk membunuhku. Mati untukku. Pemuda berjubah ungu meraung dan meraung, dengan sinar cahaya dan rambut berterbangan kemana-mana, seperti ribuan ular ringan. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya melesat terus-menerus ke arah langit, di langit, mengembunkan kelompok besar awan gelap. Awan gelap menutupi langit dan bumi, semakin kaya, hingga akhirnya mulai berputar dengan cepat, menjadi pusaran yang sangat besar. Tekanan yang mengerikan, menyebar, orang tidak bisa tidak menghasilkan rasa teror. Pembunuhan besar. Banyak orang di hati Sok, bukan dari munculnya kalimat seperti itu. Inilah kehancuran 9 tuan muda. Saat cahaya kehancuran keluar, semuanya akan hancur. Orang ini sudah mati. Makhluk-makhluk di daerah terlarang Gunung Suci Yuanji semuanya tersenyum. Jelas, mereka sangat percaya diri dengan langkah pemuda berjubah ungu. Luming juga merasakan semacam tekanan. Pertahanan besar, perisai besar, keuntungan besar, batu besar. Gaya Hong Huang. Ada puluhan ribu titik cahaya di tubuh Luming. Ratusan jenis seni pertahanan rahasia kuno telah meledak, dan ratusan pertahanan telah diletakkan di atas kepalanya. Pada saat yang sama, itu juga menampilkan gaya banjir dan kelaparan. Saat Luming sedang berlatih gaya Hong Huang dan ratusan misteri kuno, kolom cahaya ungu keluar dari pusaran air, langsung mengenai Luming. Cepat, terlalu cepat untuk menghindar. Ini seperti menghancurkan ruang dan waktu. Dan itu mencakup jangkauan yang sangat luas. Ini seperti kolom lampu ajaib dan. Jika tidak bisa menghindar, itu akan diselimuti dalam sekejap. Hancurkan Siang Wang, mati untukku. Pemuda berjubah ungu meraung. Saat berikutnya, kolom cahaya ungu bertabrakan dengan pertahanan berat Luming. Ledakan, ledakan. Banyak pertahanan Luming terus-menerus dikalahkan. Pada akhirnya, pertahanan di bawah kain ratusan misteri kuno utama dikalahkan, dan bertabrakan dengan daratan luas, yang pecah menjadi raungan yang menggelegar. Benua bergetar, di kolom cahaya ungu, benar-benar berubah menjadi abu dan menghilang. Akhirnya, kolom cahaya yang tersisa mengenai Luming, menyelimuti Luming di kolom cahaya. 4.800. Bu Changfeng dan Buang Qian Wangxi saling memukul, dan tubuh mereka dengan cepat mundur bersamaan. Namun, setelah mundur beberapa saat, mereka hampir saling membunuh pada saat bersamaan. Dua yang kuat, melancarkan konfrontasi sengit, terbunuh di ketinggian, bertarung sampai gila. Dalam sekejap mata,
kedua orang itu bertarung dalam ratusan gerakan, dan tidak ada yang menang atau kalah. Di sini, ada seorang utusan yang sebanding dengan Raja Guangqian. Makhluk-makhluk di daerah terlarang Gunung Suci Yuanji sangat terkejut dan memandang ke langit dengan mata terbelalak. Jelas, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pembasmi itu bisa memiliki keberadaan yang sebanding dengan utusan Raja sebelum cahaya. Mereka tahu betul bahwa di kerajaan Tuhan, itu hampir menjadi simbol tak terkalahkan. Di kerajaan Tuhan, sangat jarang melampaui utusan Raja di depan cahaya. Utusan Raja Guangqian bukanlah sebuah nama, melainkan semacam alamat. Hanya ketika kekuatan tempur mencapai tingkat yang mengerikan di kerajaan dewa, dia dapat dikanonisasi sebagai utusan Raja Guangqian. Dengan cara yang sama, gelar utusan perang di bawah Raja juga merupakan sejenis gelar. Hanya ketika kekuatan tempur mencapai tingkat kaisar yang paling kuat, dia bisa mendapatkan gelar ini. Sebelum perang, keempat pangeran adalah yang paling kuat. Namun, efektivitas tempur Guangqian Wangxi jauh lebih tinggi daripada utusan Raja. Di antara makhluk hidup di daerah terlarang Gunung Suci Yuanji, sangat sedikit yang bisa mendapatkan gelar utusan Raja Guangqian. Mereka tidak menyangka akan ada kehadiran seperti itu di antara para pembasmi. Pemuda berjubah ungu, dengan wajah yang sangat muram, menyapu Luming, dan kesempatan untuk membunuh melintas. Namun, dia tidak memerintahkan penyerangan untuk dilanjutkan. Karena Luming dikelilingi oleh iblis tulang, Xian Yanxing, singa, dan lainnya, kekuatan bertarung mereka ada di atas mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak bisa mendapatkan penawaran. Sekarang, kami hanya bisa berharap pada duta besar Guangqian. Segera, utusan Bu Changfeng dan Guangqian telah melakukan ratusan gerakan, tetapi masih belum menang atau kalah. Wajah pemuda berjubah ungu itu bahkan lebih jelek lagi. Dia mengerti bahwa Bu Changfeng dan Guangqian Wang memiliki kekuatan bertarung yang sama, dan sulit bagi mereka untuk membedakan antara kemenangan dan kekalahan. Apakah kamu benar-benar menolak untuk menerima permintaanku? Mata pemuda berjubah ungu itu tertuju pada singa dan yang lainnya, dan bertanya lagi. Kamu tidak perlu membuang-buang napas. Kami tidak akan menyetujui persyaratan apapun darimu. Singa menolak dengan keras. Di luar kemampuanmu, apakah kamu pikir kamu dapat memblokir keluargaku dengan kekuatanmu? Aku beritahu kamu, itu belalang yang menggunakan telur untuk bunuh diri. Anak muda berjubah ungu banyak minum. Jika aku ingin bertarung, aku akan berjuang sampai akhir. Singa itu menjawab dengan dingin. Kamu. Orang-orang muda berjubah ungu tersedak amarah. Jika mereka ingin keluar, mereka tidak bisa keluar. Ini sangat sulit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat tidak sopan hanya untuk menghancurkan pasukan surga. Jika bukan karena klan mereka, kebanyakan dari mereka masih dalam segel dan tidak bangun, mereka akan memimpin pasukan besar untuk menghancurkan Tianjun. Ledakan. Di udara tinggi, terdengar raungan yang mengerikan. Bu Changfeng dan Guangqian Wang keduanya mundur. Mereka dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah, dan napas mereka terus-menerus melonjak. Tapi mereka tidak sekuat sebelumnya. Jelas, konsumsi kedua pria itu tidak sedikit setelah perang besar. Tapi tak satu pun dari mereka bisa berbuat apa-apa tentang keduanya. Utusan Raja Guangqian, jangan bertengkar lagi. Ayo pergi. Pemuda berjubah ungu banyak minum, berbalik dan pergi, tetapi juga ditentukan. Yang lainnya mengikuti pemuda berbaju ungu. Setelah beberapa saat, suara pemuda berjubah ungu datang dari jauh, cepat atau lambat, kamu akan menyesali keputusanmu hari ini. Suara itu jatuh, dan sosok makhluk di area terlarang telah menghilang. Meskipun mereka telah mengalahkan makhluk di area terlarang Gunung Suci Yuanji, Luming, Xian Yanxing, Singa, Zixuan dan lainnya bermartabat. Meski hanya beberapa ratus orang yang datang ke area terlarang, kekuatan mereka sangat mengerikan. Satu setara dengan keberadaan Bu Changfeng, 5 raja terkuat. Kekuatan seperti itu, di alam semesta yang luas saat ini, sudah menjadi kekuatan paling kuat. Tapi, jelas, itu hanya sebagian kecil dari satu sama lain. Sulit untuk memperkirakan total kekuatan tempur makhluk di area terlarang. Jika musuhnya banyak, apalagi musuhnya tidak banyak, tidak ada front rank. Ini juga alasan mengapa mereka tidak bergerak sekarang dan meninggalkan sisi lain. Karena mereka tidak ingin saling menyinggung sampai mati. Jika mereka benar-benar meninggalkan satu sama lain, mereka akan benar-benar menyinggung satu sama lain sampai mati. Tidak ada ruang untuk moderasi. Mereka berdiskusi sebentar, lalu mulai mengatur, untuk menjaga dari binatang di daerah terlarang Gunung Yuanji. Benar saja, segera setelah itu, sejumlah besar makhluk hidup keluar dari area terlarang di Gunung Yuanji, dan jumlahnya sekitar 3.000. Setelah mereka keluar dari Gunung Yuanji, mereka mulai menyerang wilayah yang ditempati oleh para pembasmi dan iblis. Jelas,
Tentara Mietian dan Iblis tidak berniat melawan makhluk hidup di area terlarang. Mereka mundur dengan cepat, menyerahkan sebagian besar wilayah mereka dan mempertahankan sisa wilayah. Namun, karena sejumlah kecil makhluk hidup di daerah terlarang Gunung Suci Yuanji, mereka tidak melanjutkan serangan setelah menduduki wilayah yang luas. Tetapi mencoba yang terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya di wilayah ini. Misalnya, ada beberapa ramuan ajaib di pecahan daratan, berbagai bahan logam mulia, bahan alami dan harta bumi dengan fungsi khusus, dan Hong Huang Jing. Itu hanya ribuan orang, setara dengan reruntuhan alam semesta yang luas. Itu terlalu kecil, jadi butuh banyak waktu untuk menyelesaikan penambangan. Jadi, tiba-tiba, alam semesta menjadi tenang kembali. Tiga sisi pasukan Mietian dan Iblis, Yaxianzu dan Tianren sebagian besar bersifat defensif. Mereka mengecilkan wilayah mereka dan memusatkan kekuatan mereka pada pertahanan. Makhluk hidup di daerah terlarang Gunung Ajaib Yinkeng, Gunung Yuanji Sensan, dan Laut Changming semuanya mengeksploitasi sumber daya. Tidak sulit untuk menebak bahwa ketiga makhluk area terlarang, begitu bersemangat untuk mengeksploitasi sumber daya, sebagian besar ingin menggunakan sumber daya tersebut untuk membuat lebih banyak makhluk area terlarang terbangun. Namun meski ketiga pihak bisa menebak tujuan makhluk di area terlarang, mereka tidak berani mengambil inisiatif menyerang. Kekuatan makhluk di area terlarang tidak bisa diprediksi. Mereka mungkin mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi mereka akan diserang oleh teror dan menghancurkan diri mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan adalah terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan menemukan lebih banyak harta. Fokus ketiga pihak itu ada di hati Raja Manusia. Secara khusus, tentara Mietian telah menguasai tubuh Raja Manusia. Jika hati Raja diperoleh lagi, dia bisa mengendalikan tubuh Raja. Dalam hal ini, dia tidak akan takut pada makhluk hidup di area terlarang. Dengan cara ini, dalam sekejap, puluhan tahun telah berlalu. Selama beberapa dekade terakhir, ditambah ratusan tahun sebelumnya, Luming telah mampu memahami 3.000 misteri kuno. Setelah upaya tak henti-hentinya, Luming akhirnya memiliki beberapa fitur. Ini membuat Luming sangat bahagia. Dengan beberapa fitur, hal ini mudah dilakukan. Ini setara dengan memiliki arah. Hanya masalah waktu bagi kita untuk mengerti. Setelah dipahami, Luming merasa bahwa kekuatan tabu akan sangat berubah, dan kekuatan tempurnya pasti akan meningkat. Sekarang habis-habisan, kekuatan tempurnya setara dengan kaisar terkuat. Jika kamu dapat memahami 3.000 seni rahasia kuno yang hebat, bahkan jika kamu bertemu dengan Guang Qian Wangxi, kamu mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung.